Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut memberikan salam saat menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat pada Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Adapun Prabowo direncanakan bakal memberikan kuliah umum Golkar Institute dengan tema menjawab tantangan kepemimpinan masa depan, menuju Indonesia Emas 2045. Dalam sambutannya, Airlangga memberikan ucapan selamat datang kepada Prabowo yang juga mantan kader Partai Golkar. Selamat datang Pak Prabowo Subianto di markas besar Partai Golkar, welcome home Pak Prabowo, kata Airlangga dalam sambutannya. Airlangga mengingatkan Prabowo juga lahir dan tumbuh dari Partai Golkar. Terkini, ex-Danjen Kopassus itu kembali ke markas Golkar untuk mengisi kuliah umum dengan memakai batik berwarna kuning. Tadi fotonya sengaja ditampilkan seperti pada saat deklarasi, Pak Prabowo lahir dari karya kekaryaan. Dan alhamdulillah sore ini mengajar pun pakai batik kuning, jelasnya. Lebih lanjut, Airlangga juga menyampaikan terima kasih kepada pelajar Golkar Institute yang turut hadir dalam kuliah umum tersebut. Dia berharap, pelajar Golkar Institute bisa menjadi pemimpin masa depan. Kami memberikan terima kasih karena ini dihadiri oleh seluruh pelajar Golkar Institute yang bersemangat. Pemimpin-pemimpin kita menuju Indonesia Emas, Pak Prabowo, tandasnya. Dia nggak usah maju. Cukup. Kasih tutup aja. Tenang bang, udah. Iya. Toh. Oke Pak, dapat tangan Pak. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Prabowo. Ibu. Ayo Bu. Tutup. Ya. Oke Pak, Oke Pak. Terima kasih Pak Airlangga. Terima kasih Pak Prabowo. Hari ini saya merasa sangat bangga dan sangat dihormati kembali ke alma mater saya.
Dan memang masih pantas saya pakai kuning-kuning ini. Jadi memang bagaimanapun Partai Golkar sangat besar rekam jejak dalam sejarah bangsa Indonesia. Partai Golkar ternyata telah melahirkan begitu banyak partai-partai besar lainnya. Ya. Kalau kita lihat dalam parlemen sekarang, ya, yang alumni Golkar itu ada jelas Partai Gerindra, ya kan? Tapi ada juga Nasdem, ya kan? Ada juga Partai Demokrat. Banyak sekali itu lulusan Golkar di situ, iya kan? Tentunya yang lain-lain juga banyak sekali. Jadi karena negara kita dan bangsa kita begitu besar, yang kadang-kadang kita tidak merasakan, ya, kita tidak sadar betapa besar bangsa kita, bangsa yang menepati letak geografis sebesar Eropa, di mana Eropa itu memiliki sekarang 27 atau 28 negara, nation state, negara kebangsaan 28. Kita satu negara. Jadi mereka punya 28 parlemen. Mereka punya 28 kepala negara. Mereka punya 28 Mahkamah Agung, 28 tentara, 28 kepolisian, jadi saudara-saudara. Dan banyak negara mereka itu jumlah penduduknya 5 juta, 12 juta, 13 juta. Provinsi Jawa Barat saja 50 juta lebih. Jadi kita kadang-kadang tidak sadar dan tidak mengerti betapa besar bangsa kita, betapa besar persoalan-persoalan bangsa, tantangan-tantangan besar, betapa besar kesulitan-kesulitan kita, tapi juga betapa kita berhasil. Pertama, membentuk negara di tengah perang lawan penjajah yang dahsyat, yang luar biasa. Dalam sejarah pasca Perang Dunia Kedua, diakui hanya 3 negara yang merebut kemerdekaannya, ya, sebelum tahun 60 melalui perang kemerdekaan. 3 negara, Indonesia, Vietnam, Aljazair. Sesudah itu tahun 70-an muncul Mozambik, Angola dan sebagainya. Jadi kita menerima kedaulatan setelah perang kemerdekaan yang dahsyat, di mana pendiri-pendiri bangsa kita, pemimpin-pemimpin kita bersedia membakar kota-kota kita sendiri daripada kita terus dijajah oleh bangsa asing. Kita, terutama anak-anak muda, kalian yang akan mengambil alih dari kita semua, jangan pernah lupa, bangsa ini didapatkan melalui perjuangan yang berat, pengorbanan yang besar. Bandung Lautan Api, kita bakar kota kita sendiri daripada dikuasai Belanda. Kita bakar pabrik-pabrik kita sendiri. Kita ledakkan jembatan-jembatan kita sendiri daripada dijajah oleh bangsa asing. Dan begitu kita terima kedaulatan kita, penjajah pun
kaum imperialis itu tidak rela kita merdeka. Mereka meninggalkan bom-bom waktu. Silakan kita buka arsip, silakan kita 25 tahun pertama negara kita penuh dengan peristiwa perang saudara. Selalu kita ricuh, rusuh, terus menerus. Saudara-saudara sekalian, saya dengan senior-seniormu, kawan-kawan lama saya, kita lahir dari kancah perang kemerdekaan. Pak Ical saya yakin, Pak Cicip, Agung Laksono, Pak Erlangga, kita besar waktu negara kita tidak punya apa-apa. Jadi kita saksi sejarah. Kita mengalami, saya mengalami waktu masih kecil, rumah saya diserang oleh masa ya lawan ideologi. Masa PKI waktu itu nyerang di Kebayoran. Kita alami perpecahan demi perpecahan, ricuh. Anda lihat di situ ada G30S, ada OPM, ada Pereli Permesta, ada Malari, ada dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, what is my point? Saudara-saudara, ternyata kalau kita benar-benar mau belajar dari sejarah kita sendiri, kita harus sadar dan kita harus mau untuk belajar dan buka sejarah. Kita harus belajar sejarah supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan sejarah, supaya kita tidak terjebak. Saudara-saudara, apa arti yang saya ceritakan? Sebetulnya itu mulai dari 45, tapi ratusan tahun sebelumnya sudah mulai, yaitu penjajah bersilih ganti datang ke Indonesia. Kenapa? Karena Nusantara kita kaya. Kalau Nusantara kita nggak ada apa-apa, nggak mungkin mereka datang ke kita sini. Datang Portugal, datang Spanyol, datang Prancis, datang Belanda, datang Inggris, datang Jepang. Saudara-saudara sekalian, kenapa mereka datang ke sini dan bukan kita yang ke sana? Karena mereka tahu kita sangat kaya. Saudara-saudara, ratusan tahun kemudian mereka bisa menguasai Nusantara yang besar ini. Kenapa? Karena mereka punya pendekatan politik divida et impera, pecah belah, adu domba. Saudara-saudara, adik-adikku, sebetulnya pantasnya anak-anakku, tapi biar saya juga tetap muda, adik-adikku. Jadi kalau saya di keluarga saya, kalau ada anaknya ponakan saya, kalau saya datang nggak boleh panggil saya Eyang, jangan, Pak D. Eyang, Pak D. Begitu dia panggil Pak D, ini nih gue kasih hadiah. Enggak, kalau kalian jangan panggil saya Pak D. Panggil saya Akang. Saudara-saudara sekalian, jadi
Ini sangat penting. Jangan sampai sekarang ini terus, ilmu ini terus kita mau dikenakan kepada kita. Adu domba, nggak ada apa-apa dibikin apa namanya hoax, ya, berita ini berita itu, orang ini menjelekkan suku ini, orang ini menjelekkan ini, iya kan? Ada nggak ada apa-apa ribut, nggak ada apa-apa ribut, capek kita. Setelah itu karena saya pelaku, saya keluar dari tentara, ya kan? Saya masuk politik. Udah cukup lama ini. Ini pemilu kita yang keberapa, Pak Ical? 2004, ya kan? 2009, iya kan? 2014, 2019, 2024 kelima, 5. Nggak kapok-kapok kita. Sebetulnya Pak Ical, sebetulnya ya, Pak Ical ini sudah dikasih nasihat oleh orang tuanya, jangan masuk politik. Iya kan? Kalau bisnis, bicara 20 menit langsung tahu untung atau rugi. Benar nggak? Kalau politik kita bisa bicara 5 jam, nggak jelas juga ujungnya itu. Kalau bicara 5 jam itu masih bagus, bisa ketemu 32 kali. Inilah begitulah, begitulah. Jadi saya terus terang aja deh, kalau urusan pertahanan, strategi, militer, ya kan? Oke, bolehlah tanya Prabowo Subianto. Tapi kalau politik, ya gue belajar juga dari senior-senior saya di sini. Gitu. Tapi masalahnya apa? Saya ambil kesimpulan yang saya yakini, dan itu saya dibenarkan. Saya punya dokumen-dokumen, kajian-kajian strategis dari negara-negara lain terhadap Indonesia. Mereka melihat semua indikator menunjukkan bahwa kita akan menuju menjadi negara maju yang urutannya bisa ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dari 200 negara di bumi ini. Saudara-saudara, kita kadang-kadang tidak sadar, ya. Tapi selalu ada catatan mereka. Mereka katakan, ya, Indonesia ini sulit dibendung. Asal, nah ini sangat penting. Di setiap forum saya diundang, saya selalu bicara itu sekarang. Asal pemimpin-pemimpinnya bisa kerjasama. Asal elitnya bisa rukun, Indonesia pasti kita maju jadi negara hebat, saudara-saudara. Karena itu saya salut sama Pak Airlangga Hartarto yang punya inisiatif membentuk Golkar Institute. Yang juga mengambil pengalaman dari mana saja untuk menyiapkan politisi, kader-kader muda untuk suatu saat tampil di mana-mana. Ini suatu pemikiran yang luar biasa. Jadi saya kira ini Gerindra coba dicatat ya. Saya minta dalam waktu 3 bulan harus ada Gerindra Institute. Mumpung belum dilarang, coba foto-foto semua ini, foto. Masa kita harus, saudara-saudara,
Nggak apa-apa, nyontek dari yang baik bagus. Iya kan? Gila, mereka pakai Lee Kuan Yew Institute. Kita pakai siapa ya nanti? Saudara-saudara sekalian, kita harus percaya dan kita harus menemukan identitas kita sendiri. Kita jangan terlalu kagum dengan bangsa-bangsa lain. Kita tidak boleh membenci bangsa lain, tidak boleh. Kita harus mau belajar dari siapapun, tapi jangan terlalu kagum. Ini ajaran nenek moyang kita. Ojo gumunan, ojo gumunan. Yang luar Jawa ngerti? Ojo gumunan. Gumunan itu terlalu kagum, terlalu takjub. Contoh ya, ini umpamanya. Ini saya lihat dulu ada anak buah saya perwira Kopassus pertama kali ke Eropa. Keluar dari pesawat di Frankfurt. Nah ini gumunannya gini, dia keluar dari itu masuk. Terlalu kagum. Nggak usah kagum, biasa-biasa aja. Siapa yang sudah pernah ke Eropa? Angkat tangan. Oh, kok bisa banyak yang ke Eropa ini? Golkar. Enggak. Yang belum ke Eropa angkat tangan. Wah, lebih banyak yang belum ke Eropa. Kalau nanti ke Eropa, saya titip sebagai anak Indonesia, jangan kelihatan terlalu kagum. Ya, biasa-biasa aja. Walaupun di dalamnya kagum, biasa-biasa aja. Dalam kagum ya, tapi jangan kasih lihat. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut memberikan salam saat menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat pada Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Adapun Prabowo direncanakan bakal memberikan kuliah umum Golkar Institute dengan tema menjawab tantangan kepemimpinan masa depan, menuju Indonesia Emas 2045. Dalam sambutannya, Airlangga memberikan ucapan selamat datang kepada Prabowo yang juga mantan kader Partai Golkar. Selamat datang Pak Prabowo Subianto di markas besar Partai Golkar, welcome home Pak Prabowo, kata Airlangga dalam sambutannya. Airlangga mengingatkan Prabowo juga lahir dan tumbuh dari Partai Golkar. Terkini, ex-Danjen Kopassus itu kembali ke markas Golkar untuk mengisi kuliah umum dengan memakai batik berwarna kuning. Tadi fotonya sengaja ditampilkan seperti pada saat deklarasi, Pak Prabowo lahir dari karya kekaryaan. Dan alhamdulillah sore ini mengajar pun pakai batik kuning, jelasnya. Lebih lanjut, Airlangga juga menyampaikan terima kasih kepada pelajar Golkar Institute yang turut hadir dalam kuliah umum tersebut. Dia berharap, pelajar Golkar Institute bisa menjadi pemimpin masa depan. Kami memberikan terima kasih karena ini dihadiri oleh seluruh pelajar Golkar Institute yang bersemangat. Pemimpin-pemimpin kita menuju Indonesia Emas, Pak Prabowo, tandasnya. Dia nggak usah maju. Cukup. Kasih titik aja.
Tenang bang, turun. Iya. Ter. Oke Pak, lepas tangan Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Prabowo. Ibu. Ayo Bu. Foto. Siap. Oke Pak. Terima kasih Pak Erlangga. Terima kasih Pak Prabowo. Hari ini saya merasa sangat bangga dan sangat dihormati kembali ke alma mater saya. Dan memang masih pantas saya pakai kuning-kuning ini. Jadi memang bagaimanapun Partai Golkar sangat besar rekam jejak dalam sejarah bangsa Indonesia. Partai Golkar ternyata telah melahirkan begitu banyak partai-partai besar lainnya. Ya. Kalau kita lihat dalam parlemen sekarang, ya, yang alumni Golkar itu ada jelas Partai Gerindra, ya kan? Tapi ada juga Nasdem, ya kan? Ada juga Partai Demokrat. Banyak sekali itu lulusan Golkar di situ, iya kan? Tentunya yang lain-lain juga banyak sekali. Jadi karena negara kita dan bangsa kita begitu besar, yang kadang-kadang kita tidak merasakan. Ya, kita tidak sadar betapa besar bangsa kita. Bangsa yang menepati letak geografis sebesar Eropa, di mana Eropa itu memiliki sekarang 27 atau 28 negara, nation state, negara kebangsaan 28. Kita satu negara. Jadi mereka punya 28 parlemen. Mereka punya 28 kepala negara. Mereka punya 28 Mahkamah Agung, 28 tentara, 28 kepolisian, jadi saudara-saudara,
Dan banyak negara mereka itu jumlah penduduknya 5 juta, 12 juta, 13 juta. Provinsi Jawa Barat saja 50 juta lebih. Jadi kita kadang-kadang tidak sadar dan tidak mengerti betapa besar bangsa kita, betapa besar persoalan-persoalan bangsa, tantangan-tantangan besar, betapa besar kesulitan-kesulitan kita, tapi juga betapa kita berhasil. Pertama, membentuk negara di tengah perang lawan penjajah yang dahsyat, yang luar biasa. Dalam sejarah pasca Perang Dunia Kedua, diakui hanya 3 negara yang merebut kemerdekaannya, ya, sebelum tahun 60 melalui perang kemerdekaan. 3 negara, Indonesia, Vietnam, Aljazair. Sesudah itu tahun 70-an muncul Mozambik, Angola dan sebagainya. Jadi kita menerima kedaulatan setelah perang kemerdekaan yang dahsyat, di mana pendiri-pendiri bangsa kita, pemimpin-pemimpin kita bersedia membakar kota-kota kita sendiri daripada kita terus dijajah oleh bangsa asing. Kita, terutama anak-anak muda, kalian yang akan mengambil alih dari kita semua, jangan pernah lupa, bangsa ini didapatkan melalui perjuangan yang berat, pengorbanan yang besar. Bandung Lautan Api, kita bakar kota kita sendiri daripada dikuasai Belanda. Kita bakar pabrik-pabrik kita sendiri, kita ledakkan jembatan-jembatan kita sendiri daripada dijajah oleh bangsa asing. Dan begitu kita terima kedaulatan kita, penjajah pun, kaum imperialis itu tidak rela kita merdeka. Mereka meninggalkan bom-bom waktu. Silakan kita buka arsip, silakan kita belajar, kita pelajari sejarah. Begitu banyak indikasi DITI dibentuk oleh Intel Belanda, Angkatan Perang Ratu Adil, RMS dan seterusnya. Kita ditinggalkan masalah demi masalah. Bisa dikatakan walaupun proklamasi tahun 45 kita mulai membangun, benar-benar membangun bangsa Indonesia baru tahun 71, tahun 869. Jadi saudara-saudara, 25 tahun pertama negara kita penuh dengan peristiwa perang saudara. Selalu kita ricuh, rusuh, terus menerus. Saudara-saudara sekalian, saya dengan senior-seniormu, kawan-kawan lama saya, kita lahir dari kancah perang kemerdekaan. Pak Ical saya yakin, Pak Cicip, Agung Laksono, Pak Erlangga, kita besar waktu negara kita tidak punya apa-apa. Jadi kita saksi sejarah, kita mengalami, saya mengalami waktu masih kecil, rumah saya diserang oleh masa-masa ya lawan ideologi. Masa PKI waktu itu nyerang
di Kebayoran kita alami perpecahan demi perpecahan, ricuh. Anda lihat di situ ada G30S, ada OPM, ada Peredi Permesta, ada Malari, ada dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, what is my point? Apa? Saudara-saudara, ternyata kalau kita benar-benar mau belajar dari sejarah kita sendiri, kita harus sadar dan kita harus mau untuk belajar dan buka sejarah. Kita harus belajar sejarah supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan sejarah, supaya kita tidak terjebak. Saudara-saudara, apa arti yang saya ceritakan? Sebetulnya itu mulai dari 45, tapi ratusan tahun sebelumnya sudah mulai, yaitu penjajah bersilih ganti datang ke Indonesia. Kenapa? Karena Nusantara kita kaya. Kalau Nusantara kita nggak ada apa-apa, nggak mungkin mereka datang ke kita sini. Datang Portugal, datang Spanyol, datang Prancis, datang Belanda, datang Inggris, datang Jepang. Saudara-saudara sekalian, kenapa mereka datang ke sini? Dan bukan kita yang ke sana, karena mereka tahu kita sangat kaya. Saudara-saudara, ratusan tahun kemudian mereka bisa menguasai Nusantara yang besar ini. Kenapa? Karena mereka punya pendekatan politik divida et impera, pecah belah, adu domba. Saudara-saudara, adik-adikku, sebetulnya pantasnya anak-anakku, tapi biar saya juga tetap muda, adik-adikku. Jadi kalau saya di keluarga saya, kalau ada anaknya ponakan saya, kalau saya datang nggak boleh panggil saya Eyang, jangan, Pak D. Eyang, Pak D. Begitu dia panggil Pak D, ini nih gue kasih hadiah. Enggak, kalau kalian jangan panggil saya Pak D. Panggil saya Akang. Saudara-saudara sekalian, jadi ini sangat penting. Jangan sampai sekarang ini terus, ilmu ini terus kita mau dikenakan kepada kita. Adu domba, nggak ada apa-apa dibikin hoax, ya, berita ini berita itu, orang ini menjelekkan suku ini, orang ini menjelekkan ini, iya kan? Nggak ada apa-apa ribut, nggak ada apa-apa ribut, capek kita. Setelah itu karena saya pelaku, saya keluar dari tentara, ya kan? Saya masuk politik. Udah cukup lama ini. Ini pemilu kita yang keberapa, Pak Ical? 2004, ya kan? 2009, ya kan? 2014, 2019, 2024 kelima. 5 nggak kapok-kapok kita. Sebetulnya Pak Ical, sebetulnya ya, Pak Ical ini sudah dikasih nasihat oleh orang tuanya, jangan masuk politik, iya kan? Kalau bisnis, bicara 20 menit langsung tahu untung atau rugi, benar nggak? Kalau politik kita bisa bicara 5 jam
nggak jelas juga ujungnya itu. Kalau bicara 5 jam itu masih bagus, bisa ketemu 32 kali. Inilah begitulah, begitulah. Jadi saya terus terang aja deh, kalau urusan pertahanan, strategi, militer, ya kan? Oke, bolehlah tanya Prabowo Subianto. Tapi kalau politik, ya gue belajar juga dari senior-senior saya di sini. Gitu. Tapi masalahnya apa? Saya ambil kesimpulan yang saya yakini, dan itu saya dibenarkan. Saya punya dokumen-dokumen, kajian-kajian strategis dari negara-negara lain terhadap Indonesia. Mereka melihat semua indikator menunjukkan bahwa kita akan menuju menjadi negara maju yang urutannya bisa ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dari 200 negara di bumi ini. Saudara-saudara, kita kadang-kadang tidak sadar, ya. Tapi selalu ada catatan mereka. Mereka katakan, ya, Indonesia ini sulit dibendung. Asal, nah ini sangat penting. Di setiap forum saya diundang, saya selalu bicara itu sekarang. Asal pemimpin-pemimpinnya bisa kerjasama. Asal elitnya bisa rukun, Indonesia pasti kita maju jadi negara hebat, saudara-saudara. Karena itu saya salut sama Pak Airlangga Hartarto yang punya inisiatif membentuk Golkar Institute. Yang juga mengambil pengalaman dari mana saja untuk menyiapkan politisi, kader-kader muda untuk suatu saat tampil di mana-mana. Ini suatu pemikiran yang luar biasa. Jadi saya kira ini Gerindra coba dicatat ya. Saya minta dalam waktu 3 bulan harus ada Gerindra Institute. Mumpung belum dilarang, coba foto-foto semua ini, foto. Masa kita harus, saudara-saudara, nggak apa-apa, nyontek dari yang baik bagus. Iya kan? Gila, mereka pakai Lee Kuan Yew Institute. Kita pakai siapa ya nanti? Saudara-saudara sekalian, kita harus percaya dan kita harus menemukan identitas kita sendiri. Kita jangan terlalu kagum dengan bangsa-bangsa lain. Kita tidak boleh membenci bangsa lain, tidak boleh. Kita harus mau belajar dari siapapun, tapi jangan terlalu kagum. Ini ajaran nenek moyang kita. Ojo gumunan, ojo gumunan. Yang luar Jawa ngerti? Ojo gumunan. Gumunan itu terlalu kagum, terlalu takjub. Contoh ya, ini umpamanya, ini saya lihat dulu ada anak buah saya perwira Kopassus pertama kali ke Eropa. Keluar dari pesawat di Frankfurt. Nah ini gumunannya gini, dia keluar dari itu masuk. Terlalu kagum.
Nggak usah kagum, biasa-biasa aja. Siapa yang sudah pernah ke Eropa? Angkat tangan. Wah, kok bisa banyak yang ke Eropa ini, Golkar? Enggak. Yang belum ke Eropa, angkat tangan. Wah, lebih banyak yang belum ke Eropa. Kalau nanti ke Eropa, saya titip sebagai anak Indonesia, jangan kelihatan terlalu kagum. Ya, biasa-biasa aja. Walaupun di dalamnya kagum, biasa-biasa aja. Dalam kagum ya, tapi jangan kasih lihat. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut memberikan salam saat menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat pada Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Adapun Prabowo direncanakan bakal memberikan kuliah umum Golkar Institute dengan tema menjawab tantangan kepemimpinan masa depan, menuju Indonesia Emas 2045. Dalam sambutannya, Airlangga memberikan ucapan selamat datang kepada Prabowo yang juga mantan kader Partai Golkar. Selamat datang Pak Prabowo Subianto di markas besar Partai Golkar, welcome home Pak Prabowo, kata Airlangga dalam sambutannya. Airlangga mengingatkan Prabowo juga lahir dan tumbuh dari Partai Golkar. Terkini, ex-Danjen Kopassus itu kembali ke markas Golkar untuk mengisi kuliah umum dengan memakai batik berwarna kuning. Tadi fotonya sengaja ditampilkan seperti pada saat deklarasi, Pak Prabowo lahir dari karya kekaryaan. Dan alhamdulillah sore ini mengajar pun pakai batik kuning, jelasnya. Lebih lanjut, Airlangga juga menyampaikan terima kasih kepada pelajar Golkar Institute yang turut hadir dalam kuliah umum tersebut. Dia berharap, pelajar Golkar Institute bisa menjadi pemimpin masa depan. Kami memberikan terima kasih karena ini dihadiri oleh seluruh pelajar Golkar Institute yang bersemangat. Pemimpin-pemimpin kita menuju Indonesia Emas, Pak Prabowo, tandasnya. Dia nggak usah maju. Cukup. Tenang bang, turun. Iya. Toh. Oke Pak.
Dapat tangan Pak. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Prabowo. Ibu. Ayo Bu. Untuk Ya. Oke Pak, Oke Pak. Terima kasih Pak Erlangga. Terima kasih Pak Prabowo. Hari ini saya merasa sangat bangga dan sangat dihormati kembali ke alma mater saya. Dan memang masih pantas saya pakai kuning-kuning ini. Jadi memang bagaimanapun Partai Golkar sangat besar rekam jejak dalam sejarah bangsa Indonesia. Partai Golkar ternyata telah melahirkan begitu banyak partai-partai besar lainnya. Ya. Kalau kita lihat dalam parlemen sekarang, ya, yang alumni Golkar itu ada jelas Partai Gerindra, ya kan? Tapi ada juga Nasdem, ya kan? Ada juga Partai Demokrat. Banyak sekali itu lulusan Golkar di situ, iya kan? Tentunya yang lain-lain juga banyak sekali. Jadi karena negara kita dan bangsa kita begitu besar, yang kadang-kadang kita tidak merasakan. Ya, kita tidak sadar betapa besar bangsa kita, bangsa yang menepati letak geografis sebesar Eropa, di mana Eropa itu memiliki sekarang 27 atau 28 negara, nation state, negara kebangsaan 28. Kita satu negara. Jadi mereka punya 28 parlemen. Mereka punya 28 kepala negara. Mereka punya 28 Mahkamah Agung, 28 tentara, 28 kepolisian, jadi saudara-saudara. Dan banyak negara mereka itu jumlah penduduknya 5 juta, 12 juta, 13 juta. Provinsi Jawa Barat saja 50 juta lebih. Jadi kita kadang-kadang tidak sadar dan tidak mengerti betapa besar bangsa kita, betapa besar persoalan-persoalan bangsa, tantangan-tantangan besar, betapa besar kesulitan-kesulitan kita, tapi juga betapa kita berhasil. Pertama, membentuk negara di tengah perang lawan penjajah yang dahsyat, yang luar biasa. Dalam sejarah pasca Perang Dunia Kedua, diakui hanya 3 negara yang merebut kemerdekaannya, ya, sebelum tahun 60 melalui perang kemerdekaan. 3 negara, Indonesia, Vietnam, Aljazair. Sesudah itu tahun 70-an muncul Mozambik, Angola dan sebagainya. Jadi kita menerima kedaulatan setelah perang kemerdekaan yang dahsyat, di mana pendiri-pendiri bangsa kita
pemimpin-pemimpin kita bersedia membakar kota-kota kita sendiri daripada kita terus dijajah oleh bangsa asing. Kita, terutama anak-anak muda, kalian yang akan mengambil alih dari kita semua, jangan pernah lupa, bangsa ini didapatkan melalui perjuangan yang berat, pengorbanan yang besar. Bandung Lautan Api, kita bakar kota kita sendiri daripada dikuasai Belanda. Kita bakar pabrik-pabrik kita sendiri. Kita ledakkan jembatan-jembatan kita sendiri daripada dijajah oleh bangsa asing. Dan begitu kita terima kedaulatan kita, penjajah pun, kaum imperialis itu tidak rela kita merdeka. Mereka meninggalkan bom-bom waktu. Silakan kita buka arsip, silakan kita belajar, kita pelajari sejarah. Begitu banyak indikasi DITI dibentuk oleh Intel Belanda, Angkatan Perang Ratu Adil, RMS, dan seterusnya. Kita ditinggalkan masalah demi masalah. Bisa dikatakan, walaupun proklamasi tahun 45 kita mulai membangun, benar-benar membangun bangsa Indonesia baru tahun 71, tahun 869. Jadi saudara, 25 tahun pertama negara kita penuh dengan peristiwa perang saudara. Selalu kita ricuh, rusuh, terus menerus. Saudara-saudara sekalian, saya dengan senior-seniormu, kawan-kawan lama saya, kita lahir dari kancah perang kemerdekaan. Pak Ical saya yakin, Pak Cicip, Agung Laksono, Pak Erlangga, kita besar waktu negara kita tidak punya apa-apa. Jadi kita saksi sejarah, kita mengalami, saya mengalami waktu masih kecil, rumah saya diserang oleh masa ya lawan ideologi. Masa PKI waktu itu nyerang di Kebayoran. Kita alami perpecahan demi perpecahan, ricuh. Anda lihat di situ ada G30S, ada OPM, ada Pereri Permesta, ada Malari, ada dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, what is my point? Apa? Saudara-saudara, ternyata kalau kita benar-benar mau belajar dari sejarah kita sendiri, kita harus sadar dan kita harus mau untuk belajar dan buka sejarah. Kita harus belajar sejarah supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan sejarah, supaya kita tidak terjebak. Saudara-saudara, apa arti yang saya ceritakan? Sebetulnya itu mulai dari 45, tapi ratusan tahun sebelumnya sudah mulai, yaitu penjajah bersilih ganti datang ke Indonesia. Kenapa? Karena Nusantara kita kaya. Kalau Nusantara kita nggak ada apa-apa, nggak mungkin mereka datang ke kita sini. Datang Portugal, datang Spanyol, datang Prancis, datang Belanda, datang Inggris, datang Jepang. Saudara-saudara sekalian, kenapa mereka datang ke sini?
Dan bukan kita yang ke sana, karena mereka tahu kita sangat kaya. Saudara-saudara, ratusan tahun kemudian mereka bisa menguasai Nusantara yang besar ini. Kenapa? Kenapa? Karena mereka punya pendekatan politik divida et impera, pecah belah, adu domba. Saudara-saudara, adik-adikku, sebetulnya pantasnya anak-anakku, tapi biar saya juga tetap muda, adik-adikku. Jadi kalau saya di keluarga saya, kalau ada apa itu anaknya ponakan saya, kalau saya datang nggak boleh panggil saya Eyang, jangan, Pak D. Eyang, Pak D. Begitu dia panggil Pak D, ini nih gue kasih hadiah. Enggak, kalau kalian jangan panggil saya Pak D. Panggil saya Akang. Saudara-saudara sekalian, jadi ini sangat penting. Jangan sampai sekarang ini terus, ilmu ini terus kita mau dikenakan kepada kita. Adu domba, nggak ada apa-apa dibikin apa namanya hoax, ya, berita ini berita itu, orang ini menjelekkan suku ini, orang ini menjelekkan ini, iya kan? Ada nggak ada apa-apa ribut, nggak ada apa-apa ribut, capek kita. Setelah itu karena saya pelaku, saya keluar dari tentara, ya kan? Saya masuk politik. Sudah cukup lama ini. Ini pemilu kita yang keberapa, Pak Ical? 2004, ya kan? 2009, iya kan? 2014, 2019, 2024 kelima, 5. Nggak kapok-kapok kita. Sebetulnya Pak Ical, sebetulnya ya, Pak Ical ini sudah dikasih nasihat oleh orang tuanya, jangan masuk politik. Iya kan? Kalau bisnis, bicara 20 menit langsung tahu untung atau rugi. Benar nggak? Kalau politik kita bisa bicara 5 jam, nggak jelas juga ujungnya itu. Kalau bicara 5 jam itu masih bagus, bisa ketemu 32 kali. Inilah, begitulah, beginilah, begitulah. Jadi saya terus terang aja deh, kalau urusan pertahanan, strategi, militer, ya kan? Oke, bolehlah tanya Prabowo Subianto. Tapi kalau politik, ya gue belajar juga dari senior-senior saya di sini. Gitu. Tapi masalahnya apa? Saya ambil kesimpulan yang saya yakini, dan itu saya dibenarkan. Saya punya dokumen-dokumen, kajian-kajian strategis dari negara-negara lain terhadap Indonesia. Mereka melihat semua indikator menunjukkan bahwa kita akan menuju menjadi negara maju yang urutannya bisa ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dari 200 negara di bumi ini. Saudara-saudara, kita kadang-kadang tidak sadar, ya. Tapi selalu ada catatan mereka. Mereka katakan, ya, Indonesia ini sulit dibendung.
Asal, nah ini sangat penting. Di setiap forum saya diundang, saya selalu bicara itu sekarang. Asal pemimpin-pemimpinnya bisa kerjasama. Asal elitnya bisa rukun, Indonesia pasti kita maju jadi negara hebat, saudara-saudara. Karena itu saya salut sama Pak Airlangga Hartarto yang punya inisiatif membentuk Golkar Institute. Yang juga mengambil pengalaman dari mana saja untuk menyiapkan politisi, kader-kader muda untuk suatu saat tampil di mana-mana. Ini suatu pemikiran yang luar biasa. Jadi saya kira ini Gerindra coba dicatat ya. Saya minta dalam waktu 3 bulan harus ada Gerindra Institute. Mumpung belum dilarang, coba foto-foto semua ini, foto. Masa kita harus, saudara-saudara, nggak apa-apa nyontek dari yang baik, bagus. Iya ya. Gila, mereka pakai Lee Kuan Yew Institute. Kita pakai siapa ya nanti? Saudara-saudara sekalian, kita harus percaya dan kita harus menemukan identitas kita sendiri. Kita jangan terlalu kagum dengan bangsa-bangsa lain. Kita tidak boleh membenci bangsa lain, tidak boleh. Kita harus mau belajar dari siapapun, tapi jangan terlalu kagum. Ini ajaran nenek moyang kita. Ojo gumunan, ojo gumunan. Yang luar Jawa ngerti? Ojo gumunan. Gumunan itu terlalu kagum, terlalu takjub. Contoh ya, ini umpamanya, ini saya lihat dulu ada anak buah saya perwira Kopassus pertama kali ke Eropa, keluar dari pesawat di Frankfurt. Nah ini gumunannya gini, dia keluar dari itu masuk, terlalu kagum. Nggak usah kagum, biasa-biasa aja. Siapa yang sudah pernah ke Eropa? Angkat tangan. Wah, kok bisa banyak yang ke Eropa ini? Golkar. Enggak. Yang belum ke Eropa angkat tangan. Wah, lebih banyak yang belum ke Eropa. Kalau nanti ke Eropa, saya titip sebagai anak Indonesia, jangan kelihatan terlalu kagum. Ya, biasa-biasa aja. Walaupun di dalamnya kagum, biasa-biasa aja. Dalam kagum ya, tapi jangan kasih lihat. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut memberikan salam saat menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat pada Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Adapun Prabowo direncanakan bakal memberikan kuliah umum Golkar Institute dengan tema menjawab tantangan kepemimpinan masa depan, menuju Indonesia Emas 2045. Dalam sambutannya, Airlangga memberikan ucapan selamat datang kepada Prabowo yang juga mantan kader Partai Golkar. Selamat datang Pak Prabowo Subianto di markas besar Partai Golkar, welcome home Pak Prabowo, kata Airlangga dalam sambutannya.
Airlangga mengingatkan Prabowo juga lahir dan tumbuh dari Partai Golkar. Terkini, ex-Danjen Kopassus itu kembali ke markas Golkar untuk mengisi kuliah umum dengan memakai batik berwarna kuning. Tadi fotonya sengaja ditampilkan seperti pada saat deklarasi, Pak Prabowo lahir dari karya kekaryaan. Dan alhamdulillah sore ini mengajar pun pakai batik kuning, jelasnya. Lebih lanjut, Airlangga juga menyampaikan terima kasih kepada pelajar Golkar Institute yang turut hadir dalam kuliah umum tersebut. Dia berharap, pelajar Golkar Institute bisa menjadi pemimpin masa depan. Kami memberikan terima kasih karena ini dihadiri oleh seluruh pelajar Golkar Institute yang bersemangat. Pemimpin-pemimpin kita menuju Indonesia Emas, Pak Prabowo, tandasnya. Dia nggak usah maju. Cukup. Kasih dikit aja. Tenang bang, turun. Iya. Ter. Oke Pak, lepas tangan Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Prabowo. Ibu. Ayo Bu. Untuk Ya. Oke Pak, Oke Pak. Terima kasih Pak Airlangga. Terima kasih Pak Prabowo. hari ini saya merasa sangat bangga dan sangat dihormati kembali ke alma mater saya. Dan memang masih pantas saya pakai kuning-kuning ini. Jadi memang bagaimanapun Partai Golkar sangat besar rekam jejak dalam sejarah bangsa Indonesia. Partai Golkar ternyata telah melahirkan begitu banyak partai-partai besar lainnya. Ya.
Kalau kita lihat dalam parlemen sekarang, ya, yang alumni Golkar itu ada jelas Partai Gerindra, ya kan? Tapi ada juga Nasdem, ya kan? Ada juga Partai Demokrat. Banyak sekali itu lulusan Golkar di situ, iya kan? Tentunya yang lain-lain juga banyak sekali. Jadi karena negara kita dan bangsa kita begitu besar, yang kadang-kadang kita tidak merasakan, ya, kita tidak sadar betapa besar bangsa kita, bangsa yang menepati letak geografis sebesar Eropa, di mana Eropa itu memiliki sekarang 27 atau 28 negara, nation state, negara kebangsaan 28. Kita satu negara. Jadi mereka punya 28 parlemen, mereka punya 28 kepala negara, mereka punya 28 Mahkamah Agung, 28 tentara, 28 kepolisian, jadi saudara-saudara. Dan banyak negara mereka itu jumlah penduduknya 5 juta, 12 juta, 13 juta. Provinsi Jawa Barat saja 50 juta lebih. Jadi kita kadang-kadang tidak sadar dan tidak mengerti betapa besar bangsa kita, betapa besar persoalan-persoalan bangsa, tantangan-tantangan besar, betapa besar kesulitan-kesulitan kita, tapi juga betapa kita berhasil. Pertama, membentuk negara di tengah perang lawan penjajah yang dahsyat, yang luar biasa. Dalam sejarah pasca Perang Dunia Kedua, diakui hanya 3 negara yang merebut kemerdekaannya, ya, sebelum tahun 60 melalui perang kemerdekaan. 3 negara, Indonesia, Vietnam, Aljazair. Sesudah itu tahun 70-an muncul Mozambik, Angola dan sebagainya. Jadi kita menerima kedaulatan setelah perang kemerdekaan yang dahsyat, di mana pendiri-pendiri bangsa kita, pemimpin-pemimpin kita bersedia membakar kota-kota kita sendiri daripada kita terus dijajah oleh bangsa asing. Kita, terutama anak-anak muda, kalian yang akan mengambil alih dari kita semua, jangan pernah lupa, bangsa ini didapatkan melalui perjuangan yang berat, pengorbanan yang besar. Bandung Lautan Api, kita bakar kota kita sendiri daripada dikuasai Belanda. Kita bakar pabrik-pabrik kita sendiri, kita ledakkan jembatan-jembatan kita sendiri daripada dijajah oleh bangsa asing. Dan begitu kita terima kedaulatan kita, penjajah pun, kaum imperialis itu tidak rela kita merdeka. Mereka meninggalkan bom-bom waktu. Silakan kita buka arsip, silakan kita belajar, kita pelajari sejarah. Begitu banyak indikasi DITI dibentuk oleh Intel Belanda, Angkatan Perang Ratu Adil, RMS dan seterusnya. Kita ditinggalkan masalah demi masalah. Bisa dikatakan
Walaupun proklamasi tahun 45, kita mulai membangun, benar-benar membangun bangsa Indonesia baru tahun 71, tahun 869. Jadi saudara-saudara, 25 tahun pertama negara kita penuh dengan peristiwa perang saudara, selalu kita ricuh, rusuh, terus menerus. Saudara-saudara sekalian, saya dengan senior-seniormu, kawan-kawan lama saya, kita lahir dari kancah perang kemerdekaan. Pak Ical saya yakin, Pak Cicip, Agung Laksono, Pak Erlangga, kita besar waktu negara kita tidak punya apa-apa. Jadi kita saksi sejarah, kita mengalami, saya mengalami waktu masih kecil, rumah saya diserang oleh masa-masa ya lawan ideologi, masa PKI waktu itu nyerang di Kebayoran. Kita alami perpecahan demi perpecahan, ricuh. Anda lihat di situ ada G30S, ada OPM, ada Pereri Permesta, ada Malari, ada dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, what is my point? Apa? Saudara-saudara, ternyata kalau kita benar-benar mau belajar dari sejarah kita sendiri, kita harus sadar dan kita harus mau untuk belajar dan buka sejarah. Kita harus belajar sejarah supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan sejarah, supaya kita tidak terjebak. Saudara-saudara, apa arti yang saya ceritakan? Sebetulnya itu mulai dari 45, tapi ratusan tahun sebelumnya sudah mulai, yaitu penjajah bersilih ganti datang ke Indonesia. Kenapa? Karena Nusantara kita kaya. Kalau Nusantara kita nggak ada apa-apa, nggak mungkin mereka datang ke kita sini. Datang Portugal, datang Spanyol, datang Prancis, datang Belanda, datang Inggris, datang Jepang. Saudara-saudara sekalian, kenapa mereka datang ke sini? Dan bukan kita yang ke sana, karena mereka tahu kita sangat kaya. Saudara-saudara, ratusan tahun kemudian mereka bisa menguasai Nusantara yang besar ini. Kenapa? Karena mereka punya pendekatan politik divida et impera, pecah belah, adu domba. Saudara-saudara, adik-adikku, sebetulnya pantasnya anak-anakku, tapi biar saya juga tetap muda, adik-adikku. Jadi kalau saya di keluarga saya, kalau ada anaknya ponakan saya, kalau saya datang nggak boleh panggil saya Eyang, jangan, Pak D. Eyang, Pak D. Begitu dia panggil Pak D, ini nih gue kasih hadiah. Enggak, kalau kalian jangan panggil saya Pak D. Panggil saya Akang. Saudara-saudara sekalian,
Jadi ini sangat penting. Jangan sampai sekarang ini terus, ilmu ini terus kita mau dikenakan kepada kita. Adu domba, nggak ada apa-apa dibikin apa namanya hoax, ya, berita ini berita itu, orang ini menjelekkan suku ini, orang ini menjelekkan ini, iya kan? Ada nggak ada apa-apa ribut, nggak ada apa-apa ribut, capek kita. Setelah itu karena saya pelaku, saya keluar dari tentara, ya kan? Saya masuk politik. Udah cukup lama ini. Ini pemilu kita yang keberapa, Pak Ical? 2004, ya kan? 2009, ya kan? 2014, 2019, 2024 kelima, 5. Nggak kapok-kapok kita. Sebetulnya Pak Ical, sebetulnya ya Pak Ical ini sudah dikasih nasihat oleh orang tuanya, jangan masuk politik, iya kan? Kalau bisnis bicara 20 menit langsung tahu untung atau rugi, benar nggak? Kalau politik kita bisa bicara 5 jam, nggak jelas juga ujungnya itu. Kalau bicara 5 jam itu masih bagus, bisa ketemu 32 kali. Inilah begitulah, inilah begitulah. Jadi saya terus terang aja deh. Kalau urusan pertahanan, strategi, militer, ya kan? Oke, bolehlah tanya Prabowo Subianto. Tapi kalau politik, ya gue belajar juga dari senior-senior saya di sini. Gitu. Tapi masalahnya apa? Saya ambil kesimpulan yang saya yakini, dan itu saya dibenarkan. Saya punya dokumen-dokumen, kajian-kajian strategis dari negara-negara lain terhadap Indonesia. Mereka melihat semua indikator menunjukkan bahwa kita akan menuju menjadi negara maju yang urutannya bisa ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dari 200 negara di bumi ini. Saudara-saudara, kita kadang-kadang tidak sadar, ya. Tapi selalu ada catatan mereka. Mereka katakan, ya, Indonesia ini sulit dibendung. Asal, nah ini sangat penting. Di setiap forum saya diundang, saya selalu bicara itu sekarang. Asal pemimpin-pemimpinnya bisa kerjasama. Asal elitnya bisa rukun, Indonesia pasti kita maju jadi negara hebat, saudara-saudara. Karena itu saya salut sama Pak Airlangga Hartarto yang punya inisiatif membentuk Golkar Institute. Yang juga mengambil pengalaman dari mana saja untuk menyiapkan politisi, kader-kader muda untuk suatu saat tampil di mana-mana. Ini suatu pemikiran yang luar biasa. Jadi saya kira ini Gerindra coba dicatat ya. Saya minta dalam waktu 3 bulan harus ada Gerindra Institute. Mumpung belum dilarang, coba foto-foto semua ini, foto. Masa kita harus, saudara-saudara,
Nggak apa-apa, nyontek dari yang baik bagus. Iya kan? Gila, mereka pakai Lee Kuan Yew Institute. Kita pakai siapa ya nanti? Saudara-saudara sekalian, kita harus percaya dan kita harus menemukan identitas kita sendiri. Kita jangan terlalu kagum dengan bangsa-bangsa lain. Kita tidak boleh membenci bangsa lain, tidak boleh. Kita harus mau belajar dari siapapun, tapi jangan terlalu kagum. Ini ajaran nenek moyang kita. Ojo gumunan, ojo gumunan. Yang luar Jawa ngerti? Ojo gumunan. Gumunan itu terlalu kagum, terlalu takjub. Contoh ya, ini umpamanya, ini saya lihat dulu ada anak buah saya perwira Kopassus pertama kali ke Eropa, keluar dari pesawat di Frankfurt. Nah ini gumunannya gini, dia keluar dari itu masuk, terlalu kagum. Nggak usah kagum, biasa-biasa aja. Siapa yang sudah pernah ke Eropa? Angkat tangan. Wah, kok bisa banyak yang ke Eropa ini, Golkar? Enggak. Yang belum ke Eropa, angkat tangan. Wah, lebih banyak yang belum ke Eropa. Kalau nanti ke Eropa, saya titip sebagai anak Indonesia, jangan kelihatan terlalu kagum. Ya, biasa-biasa aja. Walaupun di dalamnya kagum, biasa-biasa aja. Dalam kagum ya, tapi jangan kasih lihat. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut memberikan salam saat menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat pada Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Adapun Prabowo direncanakan bakal memberikan kuliah umum Golkar Institute dengan tema menjawab tantangan kepemimpinan masa depan, menuju Indonesia Emas 2045. Dalam sambutannya, Airlangga memberikan ucapan selamat datang kepada Prabowo yang juga mantan kader Partai Golkar. Selamat datang Pak Prabowo Subianto di markas besar Partai Golkar, welcome home Pak Prabowo, kata Airlangga dalam sambutannya. Airlangga mengingatkan Prabowo juga lahir dan tumbuh dari Partai Golkar. Terkini, ex-Danjen Kopassus itu kembali ke markas Golkar untuk mengisi kuliah umum dengan memakai batik berwarna kuning. Tadi fotonya sengaja ditampilkan seperti pada saat deklarasi, Pak Prabowo lahir dari karya kekaryaan. Dan alhamdulillah sore ini mengajar pun pakai batik kuning, jelasnya. Lebih lanjut, Airlangga juga menyampaikan terima kasih kepada pelajar Golkar Institute yang turut hadir dalam kuliah umum tersebut. Dia berharap, pelajar Golkar Institute bisa menjadi pemimpin masa depan. Kami memberikan terima kasih karena ini dihadiri oleh seluruh pelajar Golkar Institute yang bersemangat. Pemimpin-pemimpin kita menuju Indonesia Emas, Pak Prabowo, tandasnya. Dia nggak usah maju. Cukup. Kasih titip aja.
Tenang bang, turun. Iya. Ter. Oke Pak, lepas tangan Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Prabowo. Ibu. Ayo Bu. Foto. Ya. Oke Pak, Oke Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Prabowo. Hari ini saya merasa sangat bangga dan sangat dihormati kembali ke alma mater saya. Dan memang masih pantas saya pakai kuning-kuning ini. Jadi memang bagaimanapun Partai Golkar sangat besar rekam jejak dalam sejarah bangsa Indonesia. Partai Golkar ternyata telah melahirkan begitu banyak partai-partai besar lainnya. Ya. Kalau kita lihat dalam parlemen sekarang, ya, yang alumni Golkar itu ada jelas Partai Gerindra, ya kan? Tapi ada juga Nasdem, ya kan? Ada juga Partai Demokrat. Banyak sekali itu lulusan Golkar di situ, iya kan? Tentunya yang lain-lain juga banyak sekali. Ya. Jadi karena negara kita dan bangsa kita begitu besar, yang kadang-kadang kita tidak merasakan, ya, kita tidak sadar betapa besar bangsa kita, bangsa yang menepati letak geografis sebesar Eropa, di mana Eropa itu memiliki sekarang 27 atau 28 negara, nation state, negara kebangsaan 28. Kita satu negara. Jadi mereka punya 28 parlemen. Mereka punya 28 kepala negara. Mereka punya 28 Mahkamah Agung, 28 tentara, 28 kepolisian, jadi saudara-saudara,
Dan banyak negara mereka itu jumlah penduduknya 5 juta, 12 juta, 13 juta. Provinsi Jawa Barat saja 50 juta lebih. Jadi kita kadang-kadang tidak sadar dan tidak mengerti betapa besar bangsa kita, betapa besar persoalan-persoalan bangsa, tantangan-tantangan besar, betapa besar kesulitan-kesulitan kita, tapi juga betapa kita berhasil. Pertama, membentuk negara di tengah perang lawan penjajah yang dahsyat, yang luar biasa. Dalam sejarah pasca Perang Dunia Kedua, diakui hanya 3 negara yang merebut kemerdekaannya ya sebelum tahun 60 melalui perang kemerdekaan. 3 negara, Indonesia, Vietnam, Aljazair. Sesudah itu tahun 70-an muncul Mozambik, Angola dan sebagainya. Jadi kita menerima kedaulatan setelah perang kemerdekaan yang dahsyat, di mana pendiri-pendiri bangsa kita, pemimpin-pemimpin kita bersedia membakar kota-kota kita sendiri daripada kita terus dijajah oleh bangsa asing. Kita, terutama anak-anak muda, kalian yang akan mengambil alih dari kita semua, jangan pernah lupa, bangsa ini didapatkan melalui perjuangan yang berat, pengorbanan yang besar. Bandung Lautan Api, kita bakar kota kita sendiri daripada dikuasai Belanda. Kita bakar pabrik-pabrik kita sendiri, kita ledakkan jembatan-jembatan kita sendiri daripada dijajah oleh bangsa asing. Dan begitu kita terima kedaulatan kita, penjajah pun, kaum imperialis itu tidak rela kita merdeka. Mereka meninggalkan bom-bom waktu. Silakan kita buka arsip, silakan kita belajar, kita pelajari sejarah. Begitu banyak indikasi DITI dibentuk oleh Intel Belanda, Angkatan Perang Ratu Adil, RMS dan seterusnya. Kita ditinggalkan masalah demi masalah. Bisa dikatakan walaupun proklamasi tahun 45 kita mulai membangun, benar-benar membangun bangsa Indonesia baru tahun 71, tahun 869. Jadi saudara-saudara, 25 tahun pertama negara kita penuh dengan peristiwa perang saudara. Selalu kita ricuh, rusuh, terus menerus. Saudara-saudara sekalian, saya dengan senior-seniormu, kawan-kawan lama saya, kita lahir dari kancah perang kemerdekaan. Pak Ical saya yakin, Pak Cicip, Agung Laksono, Pak Erlangga, kita besar waktu negara kita tidak punya apa-apa. Jadi kita saksi sejarah, kita mengalami, saya mengalami waktu masih kecil, rumah saya diserang oleh masa-masa ya lawan ideologi. Masa PKI waktu itu nyerang
di Kebayoran kita alami perpecahan demi perpecahan, ricuh. Anda lihat di situ ada G30S, ada OPM, ada Peredi Permesta, ada Malari, ada dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, what is my point? Apa? Saudara-saudara, ternyata kalau kita benar-benar mau belajar dari sejarah kita sendiri, kita harus sadar dan kita harus mau untuk belajar dan buka sejarah. Kita harus belajar sejarah supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan sejarah, supaya kita tidak terjebak. Saudara-saudara, apa arti yang saya ceritakan? Sebetulnya itu mulai dari 45, tapi ratusan tahun sebelumnya sudah mulai, yaitu penjajah bersilih ganti datang ke Indonesia. Kenapa? Karena Nusantara kita kaya. Kalau Nusantara kita nggak ada apa-apa, nggak mungkin mereka datang ke kita sini. Datang Portugal, datang Spanyol, datang Prancis, datang Belanda, datang Inggris, datang Jepang. Saudara-saudara sekalian, kenapa mereka datang ke sini? Dan bukan kita yang ke sana, karena mereka tahu kita sangat kaya. Saudara-saudara, ratusan tahun kemudian mereka bisa menguasai Nusantara yang besar ini. Kenapa? Karena mereka punya pendekatan politik divida et impera, pecah belah, adu domba. Saudara-saudara, adik-adikku, sebetulnya pantasnya anak-anakku, tapi biar saya juga tetap muda, adik-adikku. Jadi kalau saya di keluarga saya, kalau ada anaknya ponakan saya, kalau saya datang nggak boleh panggil saya Eyang, jangan, Pak D. Eyang, Pak D. Begitu dia panggil Pak D, ini nih gue kasih hadiah. Enggak, kalau kalian jangan panggil saya Pak D. Panggil saya Akang. Saudara-saudara sekalian, jadi ini sangat penting. Jangan sampai sekarang ini terus, ilmu ini terus kita mau dikenakan kepada kita. Adu domba, nggak ada apa-apa dibikin hoax, ya, berita ini berita itu, orang ini menjelekkan suku ini, orang ini menjelekkan ini, iya kan? Nggak ada apa-apa ribut, capek kita. Setelah itu karena saya pelaku, saya keluar dari tentara, ya kan? Saya masuk politik. Udah cukup lama ini. Ini pemilu kita yang keberapa, Pak Ical? 2004, ya kan? 2009, ya kan? 2014, 2019, 2024 kelima. 5 nggak kapok-kapok kita. Sebetulnya Pak Ical, sebetulnya ya, Pak Ical ini sudah dikasih nasihat oleh orang tuanya, jangan masuk politik, iya kan? Kalau bisnis, bicara 20 menit langsung tahu untung atau rugi, benar nggak? Kalau politik kita bisa bicara 5 jam,
nggak jelas juga ujungnya itu. Kalau bicara 5 jam itu masih bagus, bisa ketemu 32 kali. Inilah begitulah, begitulah. Jadi saya terus terang aja deh, kalau urusan pertahanan, strategi, militer, ya kan? Oke, bolehlah tanya Prabowo Subianto. Tapi kalau politik, ya gue belajar juga dari senior-senior saya di sini. Gitu. Tapi masalahnya apa? Saya ambil kesimpulan yang saya yakini, dan itu saya dibenarkan. Saya punya dokumen-dokumen, kajian-kajian strategis dari negara-negara lain terhadap Indonesia. Mereka melihat semua indikator menunjukkan bahwa kita akan menuju menjadi negara maju yang urutannya bisa ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dari 200 negara di bumi ini. Saudara-saudara, kita kadang-kadang tidak sadar, ya. Tapi selalu ada catatan mereka. Mereka katakan, ya, Indonesia ini sulit dibendung. Asal, nah ini sangat penting. Di setiap forum saya diundang, saya selalu bicara itu sekarang. Asal pemimpin-pemimpinnya bisa kerjasama. Asal elitnya bisa rukun, Indonesia pasti kita maju jadi negara hebat, saudara-saudara. Karena itu saya salut sama Pak Airlangga Hartarto yang punya inisiatif membentuk Golkar Institute. Yang juga mengambil pengalaman dari mana saja untuk menyiapkan politisi, kader-kader muda untuk suatu saat tampil di mana-mana. Ini suatu pemikiran yang luar biasa. Jadi saya kira ini Gerindra coba dicatat ya. Saya minta dalam waktu 3 bulan harus ada Gerindra Institute. Mumpung belum dilarang, coba foto-foto semua ini, foto. Masa kita harus, saudara-saudara, nggak apa-apa, nyontek dari yang baik bagus. Iya kan? Gila, mereka pakai Lee Kuan Yew Institute. Kita pakai siapa ya nanti? Saudara-saudara sekalian, kita harus percaya dan kita harus menemukan identitas kita sendiri. Kita jangan terlalu kagum dengan bangsa-bangsa lain. Kita tidak boleh membenci bangsa lain, tidak boleh. Kita harus mau belajar dari siapapun, tapi jangan terlalu kagum. Ini ajaran nenek moyang kita. Ojo gumunan, ojo gumunan. Yang luar Jawa ngerti? Ojo gumunan. Gumunan itu terlalu kagum, terlalu takjub. Contoh ya, ini umpamanya, ini saya lihat dulu ada anak buah saya perwira Kopassus pertama kali ke Eropa. Keluar dari pesawat di Frankfurt. Nah ini gumunannya gini, dia keluar dari itu masuk. Terlalu kagum.
Nggak usah kagum, biasa-biasa aja. Siapa yang sudah pernah ke Eropa? Angkat tangan. Wah, kok bisa banyak yang ke Eropa ini, Golkar? Enggak. Yang belum ke Eropa, angkat tangan. Wah, lebih banyak yang belum ke Eropa. Kalau nanti ke Eropa, saya titip sebagai anak Indonesia, jangan kelihatan terlalu kagum. Ya, biasa-biasa aja. Walaupun di dalamnya kagum, biasa-biasa aja. Dalam kagum ya, tapi jangan kasih lihat. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut memberikan salam saat menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat pada Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Adapun Prabowo direncanakan bakal memberikan kuliah umum Golkar Institute dengan tema menjawab tantangan kepemimpinan masa depan, menuju Indonesia Emas 2045. Dalam sambutannya, Airlangga memberikan ucapan selamat datang kepada Prabowo yang juga mantan kader Partai Golkar. Selamat datang Pak Prabowo Subianto di markas besar Partai Golkar, welcome home Pak Prabowo, kata Airlangga dalam sambutannya. Airlangga mengingatkan Prabowo juga lahir dan tumbuh dari Partai Golkar. Terkini, ex-Danjen Kopassus itu kembali ke markas Golkar untuk mengisi kuliah umum dengan memakai batik berwarna kuning. Tadi fotonya sengaja ditampilkan seperti pada saat deklarasi, Pak Prabowo lahir dari karya kekaryaan. Dan alhamdulillah sore ini mengajar pun pakai batik kuning, jelasnya. Lebih lanjut, Airlangga juga menyampaikan terima kasih kepada pelajar Golkar Institute yang turut hadir dalam kuliah umum tersebut. Dia berharap, pelajar Golkar Institute bisa menjadi pemimpin masa depan. Kami memberikan terima kasih karena ini dihadiri oleh seluruh pelajar Golkar Institute yang bersemangat. Pemimpin-pemimpin kita menuju Indonesia Emas, Pak Prabowo, tandasnya. Dia nggak bisa maju. Cukup. Kasih dikit aja. Aduh. Tenang bang, turun. Iya. Ter. Oke Pak,
Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Prabowo. Ibu. Ayo Bu. Foto. Ya. Oke Pak, Oke Pak. Terima kasih Pak Erlangga. Terima kasih Pak Prabowo. Hari ini saya merasa sangat bangga dan sangat dihormati kembali ke alma mater saya. Dan memang masih pantas saya pakai kuning-kuning ini. Jadi memang bagaimanapun Partai Golkar sangat besar rekam jejak dalam sejarah bangsa Indonesia. Partai Golkar ternyata telah melahirkan begitu banyak partai-partai besar lainnya. Ya. Kalau kita lihat dalam parlemen sekarang, ya, yang alumni Golkar itu ada jelas Partai Gerindra, ya kan? Tapi ada juga Nasdem, ya kan? Ada juga Partai Demokrat. Banyak sekali itu lulusan Golkar di situ, iya kan? Tentunya yang lain-lain juga banyak sekali. Jadi karena negara kita dan bangsa kita begitu besar yang kadang-kadang kita tidak merasakan, ya, kita tidak sadar betapa besar bangsa kita, bangsa yang menepati letak geografis sebesar Eropa, di mana Eropa itu memiliki sekarang 27 atau 28 negara, nation state, negara kebangsaan 28. Kita satu negara. Jadi mereka punya 28 parlemen. Mereka punya 28 kepala negara. Mereka punya 28 Mahkamah Agung, 28 tentara, 28 kepolisian, jadi saudara-saudara. Dan banyak negara mereka itu jumlah penduduknya 5 juta, 12 juta, 13 juta. Provinsi Jawa Barat saja 50 juta lebih. Jadi kita kadang-kadang tidak sadar dan tidak mengerti betapa besar bangsa kita, betapa besar persoalan-persoalan bangsa, tantangan-tantangan besar, betapa besar kesulitan-kesulitan kita, tapi juga betapa kita berhasil. Pertama, membentuk negara di tengah perang lawan penjajah yang dahsyat, yang luar biasa. Dalam sejarah pasca Perang Dunia Kedua, diakui hanya 3 negara yang merebut kemerdekaannya, ya, sebelum tahun 60 melalui perang kemerdekaan. 3 negara, Indonesia, Vietnam, Aljazair. Sesudah itu tahun 70-an muncul Mozambik, Angola dan sebagainya. Jadi kita menerima kedaulatan setelah perang kemerdekaan yang dahsyat, di mana pendiri-pendiri bangsa kita
pemimpin-pemimpin kita bersedia membakar kota-kota kita sendiri daripada kita terus dijajah oleh bangsa asing. Kita, terutama anak-anak muda, kalian yang akan mengambil alih dari kita semua, jangan pernah lupa, bangsa ini didapatkan melalui perjuangan yang berat, pengorbanan yang besar. Bandung lautan api, kita bakar kota kita sendiri daripada dikuasai Belanda. Kita bakar pabrik-pabrik kita sendiri, kita ledakkan jembatan-jembatan kita sendiri daripada dijajah oleh bangsa asing. Dan begitu kita terima kedaulatan kita, penjajah pun, kaum imperialis itu tidak rela kita merdeka. Mereka meninggalkan bom-bom waktu. Silakan kita buka arsip, silakan kita belajar, kita pelajari sejarah. Begitu banyak indikasi DITI dibentuk oleh Intel Belanda, Angkatan Perang Ratu Adil, RMS, dan seterusnya. Kita ditinggalkan masalah demi masalah. Bisa dikatakan, walaupun proklamasi tahun 45 kita mulai membangun, benar-benar membangun bangsa Indonesia baru tahun 71, tahun 869. Jadi saudara-saudara, 25 tahun pertama negara kita penuh dengan peristiwa perang saudara. Selalu kita ricuh, rusuh, terus menerus. Saudara-saudara sekalian, saya dengan senior-seniormu, kawan-kawan lama saya, kita lahir dari kancah perang kemerdekaan. Pak Ical saya yakin, Pak Cicip, Agung Laksono, Pak Erlangga, kita besar waktu negara kita tidak punya apa-apa. Jadi kita saksi sejarah, kita mengalami, saya mengalami waktu masih kecil, rumah saya diserang oleh masa-masa ya lawan ideologi. Masa PKI waktu itu nyerang di Kebayoran. Kita alami perpecahan demi perpecahan, ricuh. Anda lihat di situ ada G30S, ada OPM, ada Pereli Permesta, ada Malari, ada dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, what is my point? Apa? Saudara-saudara, ternyata kalau kita benar-benar mau belajar dari sejarah kita sendiri, kita harus sadar dan kita harus mau untuk belajar dan buka sejarah. Kita harus belajar sejarah supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan sejarah, supaya kita tidak terjebak. Saudara-saudara, apa arti yang saya ceritakan? Sebetulnya itu mulai dari 45, tapi ratusan tahun sebelumnya sudah mulai, yaitu penjajah bersilih ganti datang ke Indonesia. Kenapa? Karena Nusantara kita kaya. Kalau Nusantara kita nggak ada apa-apa, nggak mungkin mereka datang ke kita sini. Datang Portugal, datang Spanyol, datang Prancis, datang Belanda, datang Inggris, datang Jepang. Saudara-saudara sekalian, kenapa mereka datang ke sini?
Dan bukan kita yang ke sana, karena mereka tahu kita sangat kaya. Saudara-saudara, ratusan tahun kemudian mereka bisa menguasai Nusantara yang besar ini. Kenapa? Kenapa? Karena mereka punya pendekatan politik divida et impera, pecah belah, adu domba. Saudara-saudara, adik-adikku, sebetulnya pantasnya anak-anakku, tapi biar saya juga tetap muda, adik-adikku. Jadi kalau saya di keluarga saya, kalau ada apa itu anaknya ponakan saya, kalau saya datang nggak boleh panggil saya Eyang, jangan, Pak D. Eyang, Pak D. Begitu dia panggil Pak D, ini nih gue kasih hadiah. Enggak, kalau kalian jangan panggil saya Pak D. Panggil saya Akang. Saudara-saudara sekalian, jadi ini sangat penting. Jangan sampai sekarang ini terus, ilmu ini terus kita mau dikenakan kepada kita. Adu domba, nggak ada apa-apa dibikin apa namanya hoax, ya, berita ini berita itu, orang ini menjelekkan suku ini, orang ini menjelekkan ini, iya kan? Ada nggak ada apa-apa ribut, nggak ada apa-apa ribut, capek kita. Setelah itu karena saya pelaku, saya keluar dari tentara, ya kan? Saya masuk politik. Udah cukup lama ini. Ini pemilu kita yang keberapa, Pak Ical? 2004, ya kan? 2009, ya kan? 2014, 2019, 2024 kelima, 5. Nggak kapok-kapok kita. Sebetulnya Pak Ical, sebetulnya ya, Pak Ical ini sudah dikasih nasihat oleh orang tuanya, jangan masuk politik. Iya kan? Kalau bisnis, bicara 20 menit langsung tahu untung atau rugi. Benar nggak? Kalau politik kita bisa bicara 5 jam, nggak jelas juga ujungnya itu. Kalau bicara 5 jam itu masih bagus, bisa ketemu 32 kali. Inilah begitulah, begitulah. Jadi saya terus terang aja deh. Kalau urusan pertahanan, strategi, militer, ya kan? Oke, bolehlah tanya Prabowo Subianto. Tapi kalau politik, ya gue belajar juga dari senior-senior saya di sini. Gitu. Tapi masalahnya apa? Saya ambil kesimpulan yang saya yakini, dan itu saya dibenarkan. Saya punya dokumen-dokumen, kajian-kajian strategis dari negara-negara lain terhadap Indonesia. Mereka melihat semua indikator menunjukkan bahwa kita akan menuju menjadi negara maju yang urutannya bisa ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dari 200 negara di bumi ini. Saudara-saudara, kita kadang-kadang tidak sadar, ya. Tapi selalu ada catatan mereka. Mereka katakan, ya, Indonesia ini sulit dibendung.
Asal, nah ini sangat penting. Di setiap forum saya diundang, saya selalu bicara itu sekarang. Asal pemimpin-pemimpinnya bisa kerjasama. Asal elitnya bisa rukun, Indonesia pasti kita maju jadi negara hebat, saudara-saudara. Karena itu saya salut sama Pak Airlangga Hartarto yang punya inisiatif membentuk Golkar Institute. Yang juga mengambil pengalaman dari mana saja untuk menyiapkan politisi, kader-kader muda untuk suatu saat tampil di mana-mana. Ini suatu pemikiran yang luar biasa. Jadi saya kira ini Gerindra coba dicatat ya. Saya minta dalam waktu 3 bulan harus ada Gerindra Institute. Mumpung belum dilarang, coba foto-foto semua ini, foto. Masa kita harus, saudara-saudara, nggak apa-apa, nyontek dari yang baik, bagus. Iya ya. Gila, mereka pakai Lee Kuan Yew Institute. Kita pakai siapa ya nanti? Saudara-saudara sekalian, kita harus percaya dan kita harus menemukan identitas kita sendiri. Kita jangan terlalu kagum dengan bangsa-bangsa lain. Kita tidak boleh membenci bangsa lain, tidak boleh. Kita harus mau belajar dari siapapun, tapi jangan terlalu kagum. Ini ajaran nenek moyang kita. Ojo gumunan, ojo gumunan. Yang luar Jawa ngerti? Ojo gumunan. Gumunan itu terlalu kagum, terlalu takjub. Contoh ya, ini umpamanya, ini saya lihat dulu ada anak buah saya perwira Kopassus pertama kali ke Eropa, keluar dari pesawat di Frankfurt. Nah ini gumunannya gini, dia keluar dari itu masuk, terlalu kagum. Nggak usah kagum, biasa-biasa aja. Siapa yang sudah pernah ke Eropa? Angkat tangan. Wah, kok bisa banyak yang ke Eropa ini? Golkar. Enggak. Yang belum ke Eropa, angkat tangan. Wah, lebih banyak yang belum ke Eropa. Kalau nanti ke Eropa, saya titip sebagai anak Indonesia, jangan kelihatan terlalu kagum. Ya, biasa-biasa aja. Walaupun di dalamnya kagum, biasa-biasa aja. Dalam kagum ya, tapi jangan kasih lihat. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut memberikan salam saat menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat pada Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Adapun Prabowo direncanakan bakal memberikan kuliah umum Golkar Institute dengan tema menjawab tantangan kepemimpinan masa depan, menuju Indonesia Emas 2045. Dalam sambutannya, Airlangga memberikan ucapan selamat datang kepada Prabowo yang juga mantan kader Partai Golkar. Selamat datang Pak Prabowo Subianto di markas besar Partai Golkar, welcome home Pak Prabowo, kata Airlangga dalam sambutannya.
Airlangga mengingatkan Prabowo juga lahir dan tumbuh dari Partai Golkar. Terkini, ex-Danjen Kopassus itu kembali ke markas Golkar untuk mengisi kuliah umum dengan memakai batik berwarna kuning. Tadi fotonya sengaja ditampilkan seperti pada saat deklarasi, Pak Prabowo lahir dari karya kekaryaan. Dan alhamdulillah sore ini mengajar pun pakai batik kuning, jelasnya. Lebih lanjut, Airlangga juga menyampaikan terima kasih kepada pelajar Golkar Institute yang turut hadir dalam kuliah umum tersebut. Dia berharap, pelajar Golkar Institute bisa menjadi pemimpin masa depan. Kami memberikan terima kasih karena ini dihadiri oleh seluruh pelajar Golkar Institute yang bersemangat. Pemimpin-pemimpin kita menuju Indonesia Emas, Pak Prabowo, tandasnya. Dia nggak usah maju. Cukup. Kasih titik aja. Tenang bang, turun. Iya. Ter. Oke Pak, dapat tangan. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Prabowo. Ibu. Ayo ibu. Foto. Ya. Oke Pak, Oke Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Prabowo. Hari ini saya merasa sangat bangga dan sangat dihormati kembali ke alma mater saya. Dan memang masih pantas saya pakai kuning-kuning ini. Jadi memang bagaimanapun Partai Golkar sangat besar rekam jejak dalam sejarah bangsa Indonesia. Partai Golkar ternyata telah melahirkan begitu banyak partai-partai besar lainnya. Ya.
Kalau kita lihat dalam parlemen sekarang, ya, yang alumni Golkar itu ada jelas Partai Gerindra, ya kan? Tapi ada juga Nasdem, ya kan? Ada juga Partai Demokrat. Banyak sekali itu lulusan Golkar di situ, iya kan? Tentunya yang lain-lain juga banyak sekali. Jadi karena negara kita dan bangsa kita begitu besar, yang kadang-kadang kita tidak merasakan, ya, kita tidak sadar betapa besar bangsa kita, bangsa yang menepati letak geografis sebesar Eropa, di mana Eropa itu memiliki sekarang 27 atau 28 negara, nation state, negara kebangsaan 28. Kita satu negara. Jadi mereka punya 28 parlemen, mereka punya 28 kepala negara, mereka punya 28 Mahkamah Agung, 28 tentara, 28 kepolisian, jadi saudara-saudara. Dan banyak negara mereka itu jumlah penduduknya 5 juta, 12 juta, 13 juta. Provinsi Jawa Barat saja 50 juta lebih. Jadi kita kadang-kadang tidak sadar dan tidak mengerti betapa besar bangsa kita, betapa besar persoalan-persoalan bangsa, tantangan-tantangan besar, betapa besar kesulitan-kesulitan kita, tapi juga betapa kita berhasil. Pertama, membentuk negara di tengah perang lawan penjajah yang dahsyat, yang luar biasa. Dalam sejarah pasca Perang Dunia Kedua, diakui hanya 3 negara yang merebut kemerdekaannya, ya, sebelum tahun 60 melalui perang kemerdekaan. 3 negara, Indonesia, Vietnam, Aljazair. Sesudah itu tahun 70-an muncul Mozambik, Angola dan sebagainya. Jadi kita menerima kedaulatan setelah perang kemerdekaan yang dahsyat, di mana pendiri-pendiri bangsa kita, pemimpin-pemimpin kita bersedia membakar kota-kota kita sendiri daripada kita terus dijajah oleh bangsa asing. Kita, terutama anak-anak muda, kalian yang akan mengambil alih dari kita semua, jangan pernah lupa, bangsa ini didapatkan melalui perjuangan yang berat, pengorbanan yang besar. Bandung Lautan Api, kita bakar kota kita sendiri daripada dikuasai Belanda. Kita bakar pabrik-pabrik kita sendiri, kita ledakkan jembatan-jembatan kita sendiri daripada dijajah oleh bangsa asing. Dan begitu kita terima kedaulatan kita, penjajah pun, kaum imperialis itu tidak rela kita merdeka. Mereka meninggalkan bom-bom waktu. Silakan kita buka arsip, silakan kita belajar, kita pelajari sejarah. Begitu banyak indikasi DITI dibentuk oleh Intel Belanda, Angkatan Perang Ratu Adil, RMS dan seterusnya. Kita ditinggalkan masalah demi masalah. Bisa dikatakan
walaupun proklamasi tahun 45 kita mulai membangun, benar-benar membangun bangsa Indonesia baru tahun 71, tahun 869. Jadi saudara-saudara, 25 tahun pertama negara kita penuh dengan peristiwa perang saudara. Selalu kita ricuh, rusuh, terus menerus. Saudara-saudara sekalian, saya dengan senior-seniormu, kawan-kawan lama saya, kita lahir dari kancah perang kemerdekaan. Pak Ical saya yakin, Pak Cicip, Agung Laksono, Pak Erlangga, kita besar waktu negara kita tidak punya apa-apa. Jadi kita saksi sejarah, kita mengalami, saya mengalami waktu masih kecil, rumah saya diserang oleh masa-masa ya lawan ideologi. Masa PKI waktu itu nyerang di Kebayoran. Kita alami perpecahan demi perpecahan, ricuh. Anda lihat di situ ada G30S, ada OPM, ada Peredi Permesta, ada Malari, ada dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, what is my point? Apa? Saudara-saudara, ternyata kalau kita benar-benar mau belajar dari sejarah kita sendiri, kita harus sadar dan kita harus mau untuk belajar dan buka sejarah. Kita harus belajar sejarah supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan sejarah, supaya kita tidak terjebak. Saudara-saudara, apa arti yang saya ceritakan? Sebetulnya itu mulai dari 45, tapi ratusan tahun sebelumnya sudah mulai, yaitu penjajah bersilih ganti datang ke Indonesia. Kenapa? Karena Nusantara kita kaya. Kalau Nusantara kita nggak ada apa-apa, nggak mungkin mereka datang ke kita sini. Datang Portugal, datang Spanyol, datang Prancis, datang Belanda, datang Inggris, datang Jepang. Saudara-saudara sekalian, kenapa mereka datang ke sini? Dan bukan kita yang ke sana, karena mereka tahu kita sangat kaya. Saudara-saudara, ratusan tahun kemudian mereka bisa menguasai Nusantara yang besar ini. Kenapa? Karena mereka punya pendekatan politik divida et impera, pecah belah, adu domba. Saudara-saudara, adik-adikku, sebetulnya pantasnya anak-anakku, tapi biar saya juga tetap muda, adik-adikku. Jadi kalau saya di keluarga saya, kalau ada anaknya ponakan saya, kalau saya datang nggak boleh panggil saya Eyang, jangan, Pak D. Eyang, Pak D. Begitu dia panggil Pak D, ini nih gue kasih hadiah. Enggak, kalau kalian jangan panggil saya Pak D. Panggil saya Akang. Saudara-saudara sekalian,
Jadi ini sangat penting. Jangan sampai sekarang ini terus, ilmu ini terus kita mau dikenakan kepada kita. Adu domba, nggak ada apa-apa dibikin apa namanya hoax, ya, berita ini berita itu, orang ini menjelekkan suku ini, orang ini menjelekkan ini, iya kan? Ada nggak ada apa-apa ribut, nggak ada apa-apa ribut, capek kita. Setelah itu karena saya pelaku, saya keluar dari tentara, ya kan? Saya masuk politik. Udah cukup lama ini. Ini pemilu kita yang keberapa, Pak Ical? 2004, ya kan? 2009, ya kan? 2014, 2019, 2024 kelima, 5. Nggak kapok-kapok kita. Sebetulnya Pak Ical, sebetulnya ya, Pak Ical ini sudah dikasih nasihat oleh orang tuanya, jangan masuk politik. Iya kan? Kalau bisnis, bicara 20 menit langsung tahu untung atau rugi. Benar nggak? Kalau politik kita bisa bicara 5 jam, nggak jelas juga ujungnya itu. Kalau bicara 5 jam itu masih bagus, bisa ketemu 32 kali. Inilah begitulah, beginilah begitulah. Jadi saya terus terang aja deh, kalau urusan pertahanan, strategi militer, ya kan? Oke, bolehlah tanya Prabowo Subianto. Tapi kalau politik, ya gue belajar juga dari senior-senior saya di sini. Gitu. Tapi masalahnya apa? Saya ambil kesimpulan yang saya yakini, dan itu saya dibenarkan. Saya punya dokumen-dokumen, kajian-kajian strategis dari negara-negara lain terhadap Indonesia. Mereka melihat semua indikator menunjukkan bahwa kita akan menuju menjadi negara maju yang urutannya bisa ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dari 200 negara di bumi ini. Saudara-saudara, kita kadang-kadang tidak sadar, ya. Tapi selalu ada catatan mereka. Mereka katakan, ya, Indonesia ini sulit dibendung. Asal, nah ini sangat penting. Di setiap forum saya diundang, saya selalu bicara itu sekarang. Asal pemimpin-pemimpinnya bisa kerjasama. Asal elitnya bisa rukun, Indonesia pasti kita maju jadi negara hebat, saudara-saudara. Karena itu saya salut sama Pak Airlangga Hartarto yang punya inisiatif membentuk Golkar Institute. Yang juga mengambil pengalaman dari mana saja untuk menyiapkan politisi, kader-kader muda untuk suatu saat tampil di mana-mana. Ini suatu pemikiran yang luar biasa. Jadi saya kira ini Gerindra coba dicatat ya. Saya minta dalam waktu 3 bulan harus ada Gerindra Institute. Mumpung belum dilarang, coba foto-foto semua ini, foto. Masa kita harus, saudara-saudara,
Nggak apa-apa, nyontek dari yang baik bagus. Iya kan? Gila, mereka pakai Lee Kuan Yew Institute. Kita pakai siapa ya nanti? Saudara-saudara sekalian, kita harus percaya dan kita harus menemukan identitas kita sendiri. Kita jangan terlalu kagum dengan bangsa-bangsa lain. Kita tidak boleh membenci bangsa lain, tidak boleh. Kita harus mau belajar dari siapapun, tapi jangan terlalu kagum. Ini ajaran nenek moyang kita. Ojo gumunan, ojo gumunan. Yang luar Jawa ngerti? Ojo gumunan. Gumunan itu terlalu kagum, terlalu takjub. Contoh ya, ini umpamanya, ini saya lihat dulu ada anak buah saya perwira Kopassus pertama kali ke Eropa. Keluar dari pesawat di Frankfurt. Nah ini gumunannya gini, dia keluar dari itu masuk. Terlalu kagum. Nggak usah kagum, biasa-biasa aja. Siapa yang sudah pernah ke Eropa? Angkat tangan. Oh, kok bisa banyak yang ke Eropa ini? Golkar. Enggak. Yang belum ke Eropa angkat tangan. Wah, lebih banyak yang belum ke Eropa. Kalau nanti ke Eropa, saya titip sebagai anak Indonesia, jangan kelihatan terlalu kagum. Ya, biasa-biasa aja. Walaupun di dalamnya kagum, biasa-biasa aja. Dalam kagum ya, tapi jangan kasih lihat. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut memberikan salam saat menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat pada Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Adapun Prabowo direncanakan bakal memberikan kuliah umum Golkar Institute dengan tema menjawab tantangan kepemimpinan masa depan, menuju Indonesia Emas 2045. Dalam sambutannya, Airlangga memberikan ucapan selamat datang kepada Prabowo yang juga mantan kader Partai Golkar. Selamat datang Pak Prabowo Subianto di markas besar Partai Golkar, welcome home Pak Prabowo, kata Airlangga dalam sambutannya. Airlangga mengingatkan Prabowo juga lahir dan tumbuh dari Partai Golkar. Terkini, ex-Danjen Kopassus itu kembali ke markas Golkar untuk mengisi kuliah umum dengan memakai batik berwarna kuning. Tadi fotonya sengaja ditampilkan seperti pada saat deklarasi, Pak Prabowo lahir dari karya kekaryaan. Dan alhamdulillah sore ini mengajar pun pakai batik kuning, jelasnya. Lebih lanjut, Airlangga juga menyampaikan terima kasih kepada pelajar Golkar Institute yang turut hadir dalam kuliah umum tersebut. Dia berharap, pelajar Golkar Institute bisa menjadi pemimpin masa depan. Kami memberikan terima kasih karena ini dihadiri oleh seluruh pelajar Golkar Institute yang bersemangat. Pemimpin-pemimpin kita menuju Indonesia Emas, Pak Prabowo, tandasnya. Dia nggak bisa maju. Cukup. Kasih titip aja.
Tenang bang, turun. Iya. Ter. Oke Pak, dapat tangan Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Prabowo. Ibu. Ayo Bu. Foto. Ya. Oke Pak. Terima kasih Pak Erlangga. Terima kasih Pak Prabowo. Hari ini saya merasa sangat bangga dan sangat dihormati kembali ke alma mater saya. Dan memang masih pantas saya pakai kuning-kuning ini. Jadi memang bagaimanapun Partai Golkar sangat besar rekam jejak dalam sejarah bangsa Indonesia. Partai Golkar ternyata telah melahirkan begitu banyak partai-partai besar lainnya. Ya. Kalau kita lihat dalam parlemen sekarang, ya, yang alumni Golkar itu ada jelas Partai Gerindra, ya kan? Tapi ada juga Nasdem, ya kan? Ada juga Partai Demokrat. Banyak sekali itu lulusan Golkar di situ, iya kan? Tentunya yang lain-lain juga banyak sekali. Jadi karena negara kita dan bangsa kita begitu besar, yang kadang-kadang kita tidak merasakan, ya, kita tidak sadar betapa besar bangsa kita, bangsa yang menepati letak geografis sebesar Eropa, di mana Eropa itu memiliki sekarang 27 atau 28 negara, nation state, negara kebangsaan 28. Kita satu negara. Jadi mereka punya 28 parlemen. Mereka punya 28 kepala negara. Mereka punya 28 Mahkamah Agung, 28 tentara, 28 kepolisian, jadi saudara-saudara,
Dan banyak negara mereka itu jumlah penduduknya 5 juta, 12 juta, 13 juta. Provinsi Jawa Barat saja 50 juta lebih. Jadi kita kadang-kadang tidak sadar dan tidak mengerti betapa besar bangsa kita, betapa besar persoalan-persoalan bangsa, tantangan-tantangan besar, betapa besar kesulitan-kesulitan kita, tapi juga betapa kita berhasil. Pertama, membentuk negara di tengah perang lawan penjajah yang dahsyat, yang luar biasa. Dalam sejarah pasca Perang Dunia Kedua, diakui hanya 3 negara yang merebut kemerdekaannya, ya, sebelum tahun 60 melalui perang kemerdekaan. 3 negara, Indonesia, Vietnam, Aljazair. Sesudah itu tahun 70-an muncul Mozambik, Angola dan sebagainya. Jadi kita menerima kedaulatan setelah perang kemerdekaan yang dahsyat, di mana pendiri-pendiri bangsa kita, pemimpin-pemimpin kita bersedia membakar kota-kota kita sendiri daripada kita terus dijajah oleh bangsa asing. Kita, terutama anak-anak muda, kalian yang akan mengambil alih dari kita semua, jangan pernah lupa, bangsa ini didapatkan melalui perjuangan yang berat, pengorbanan yang besar. Bandung Lautan Api, kita bakar kota kita sendiri daripada dikuasai Belanda. Kita bakar pabrik-pabrik kita sendiri, kita ledakkan jembatan-jembatan kita sendiri daripada dijajah oleh bangsa asing. Dan begitu kita terima kedaulatan kita, penjajah pun, kaum imperialis itu tidak rela kita merdeka. Mereka meninggalkan bom-bom waktu. Silakan kita buka arsip, silakan kita belajar, kita pelajari sejarah. Begitu banyak indikasi DITI dibentuk oleh Intel Belanda, Angkatan Perang Ratu Adil, RMS dan seterusnya. Kita ditinggalkan masalah demi masalah. Bisa dikatakan walaupun proklamasi tahun 45 kita mulai membangun, benar-benar membangun bangsa Indonesia baru tahun 71, tahun 869. Jadi saudara-saudara, 25 tahun pertama negara kita penuh dengan peristiwa perang saudara. Selalu kita ricuh, rusuh, terus menerus. Saudara-saudara sekalian, saya dengan senior-seniormu, kawan-kawan lama saya, kita lahir dari kancah perang kemerdekaan. Pak Ical saya yakin, Pak Cicip, Agung Laksono, Pak Erlangga, kita besar waktu negara kita tidak punya apa-apa. Jadi kita saksi sejarah, kita mengalami, saya mengalami waktu masih kecil, rumah saya diserang oleh masa-masa ya lawan ideologi. Masa PKI waktu itu nyerang
di Kebayoran kita alami perpecahan demi perpecahan, ricuh. Anda lihat di situ ada G30S, ada OPM, ada Peredi Permesta, ada Malari, ada dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, what is my point? Apa? Saudara-saudara, ternyata kalau kita benar-benar mau belajar dari sejarah kita sendiri, kita harus sadar dan kita harus mau untuk belajar dan buka sejarah. Kita harus belajar sejarah supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan sejarah, supaya kita tidak terjebak. Saudara-saudara, apa arti yang saya ceritakan? Sebetulnya itu mulai dari 45, tapi ratusan tahun sebelumnya sudah mulai, yaitu penjajah bersilih ganti datang ke Indonesia. Kenapa? Karena Nusantara kita kaya. Kalau Nusantara kita nggak ada apa-apa, nggak mungkin mereka datang ke kita sini. Datang Portugal, datang Spanyol, datang Prancis, datang Belanda, datang Inggris, datang Jepang. Saudara-saudara sekalian, kenapa mereka datang ke sini? Dan bukan kita yang ke sana, karena mereka tahu kita sangat kaya. Saudara-saudara, ratusan tahun kemudian mereka bisa menguasai Nusantara yang besar ini. Kenapa? Karena mereka punya pendekatan politik divida et impera, pecah belah, adu domba. Saudara-saudara, adik-adikku, sebetulnya pantasnya anak-anakku, tapi biar saya juga tetap muda, adik-adikku. Jadi kalau saya di keluarga saya, kalau ada anaknya ponakan saya, kalau saya datang nggak boleh panggil saya Eyang, jangan, Pak D. Eyang, Pak D. Begitu dia panggil Pak D, ini nih gue kasih hadiah. Enggak, kalau kalian jangan panggil saya Pak D. Panggil saya Akang. Saudara-saudara sekalian, jadi ini sangat penting. Jangan sampai sekarang ini terus, ilmu ini terus kita mau dikenakan kepada kita. Adu domba, nggak ada apa-apa dibikin hoax, ya, berita ini berita itu, orang ini menjelekkan suku ini, orang ini menjelekkan ini, iya kan? Nggak ada apa-apa ribut, nggak ada apa-apa ribut, capek kita. Setelah itu karena saya pelaku, saya keluar dari tentara, ya kan? Saya masuk politik. Udah cukup lama ini. Ini pemilu kita yang keberapa, Pak Ical? 2004, ya kan? 2009, ya kan? 2014, 2019, 2024 kelima, 5, nggak kapok-kapok kita. Sebetulnya Pak Ical, sebetulnya ya, Pak Ical ini sudah dikasih nasihat oleh orang tuanya, jangan masuk politik, iya kan? Kalau bisnis, bicara 20 menit langsung tahu untung atau rugi, benar nggak? Kalau politik kita bisa bicara 5 jam.
nggak jelas juga ujungnya itu. Kalau bicara 5 jam itu masih bagus, bisa ketemu 32 kali. Inilah begitulah, begitulah. Jadi saya terus terang aja deh, kalau urusan pertahanan, strategi, militer, ya kan? Oke, bolehlah tanya Prabowo Subianto. Tapi kalau politik, ya gue belajar juga dari senior-senior saya di sini. Gitu. Tapi masalahnya apa? Saya ambil kesimpulan yang saya yakini, dan itu saya dibenarkan. Saya punya dokumen-dokumen, kajian-kajian strategis dari negara-negara lain terhadap Indonesia. Mereka melihat semua indikator menunjukkan bahwa kita akan menuju menjadi negara maju yang urutannya bisa ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dari 200 negara di bumi ini. Saudara-saudara, kita kadang-kadang tidak sadar, ya. Tapi selalu ada catatan mereka. Mereka katakan, ya, Indonesia ini sulit dibendung. Asal, nah ini sangat penting. Di setiap forum saya diundang, saya selalu bicara itu sekarang. Asal pemimpin-pemimpinnya bisa kerjasama. Asal elitnya bisa rukun, Indonesia pasti kita maju jadi negara hebat, saudara-saudara. Karena itu saya salut sama Pak Airlangga Hartarto yang punya inisiatif membentuk Golkar Institute. Yang juga mengambil pengalaman dari mana saja untuk menyiapkan politisi, kader-kader muda untuk suatu saat tampil di mana-mana. Ini suatu pemikiran yang luar biasa. Jadi saya kira ini Gerindra coba dicatat ya. Saya minta dalam waktu 3 bulan harus ada Gerindra Institute. Mumpung belum dilarang, coba foto-foto semua ini, foto. Masa kita harus, saudara-saudara, nggak apa-apa nyontek dari yang baik, bagus. Iya ya. Gila, mereka pakai Lee Kuan Yew Institute. Kita pakai siapa ya nanti? Saudara-saudara sekalian, kita harus percaya dan kita harus menemukan identitas kita sendiri. Kita jangan terlalu kagum dengan bangsa-bangsa lain. Kita tidak boleh membenci bangsa lain, tidak boleh. Kita harus mau belajar dari siapapun, tapi jangan terlalu kagum. Ini ajaran nenek moyang kita. Ojo gumunan, ojo gumunan. Yang luar Jawa ngerti? Ojo gumunan. Gumunan itu terlalu kagum, terlalu takjub. Contoh ya, ini umpamanya, ini saya lihat dulu ada anak buah saya perwira Kopassus pertama kali ke Eropa. Keluar dari pesawat di Frankfurt. Nah ini gumunannya gini, dia keluar dari itu masuk. Terlalu kagum.
Nggak usah kagum, biasa-biasa aja. Siapa yang sudah pernah ke Eropa? Angkat tangan. Oh, kok bisa banyaknya ke Eropa ini, Golkar? Enggak. Yang belum ke Eropa, angkat tangan. Wah, lebih banyak yang belum ke Eropa. Kalau nanti ke Eropa, saya titip sebagai anak Indonesia, jangan kelihatan terlalu kagum. Ya, biasa-biasa aja. Walaupun di dalamnya kagum, biasa-biasa aja. Dalam kagum ya, tapi jangan kasih lihat. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut memberikan salam saat menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat pada Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Adapun Prabowo direncanakan bakal memberikan kuliah umum Golkar Institute dengan tema menjawab tantangan kepemimpinan masa depan, menuju Indonesia Emas 2045. Dalam sambutannya, Airlangga memberikan ucapan selamat datang kepada Prabowo yang juga mantan kader Partai Golkar. Selamat datang Pak Prabowo Subianto di markas besar Partai Golkar, welcome home Pak Prabowo, kata Airlangga dalam sambutannya. Airlangga mengingatkan Prabowo juga lahir dan tumbuh dari Partai Golkar. Terkini, ex-Danjen Kopassus itu kembali ke markas Golkar untuk mengisi kuliah umum dengan memakai batik berwarna kuning. Tadi fotonya sengaja ditampilkan seperti pada saat deklarasi, Pak Prabowo lahir dari karya kekaryaan. Dan alhamdulillah sore ini mengajar pun pakai batik kuning, jelasnya. Lebih lanjut, Airlangga juga menyampaikan terima kasih kepada pelajar Golkar Institute yang turut hadir dalam kuliah umum tersebut. Dia berharap, pelajar Golkar Institute bisa menjadi pemimpin masa depan. Kami memberikan terima kasih karena ini dihadiri oleh seluruh pelajar Golkar Institute yang bersemangat. Pemimpin-pemimpin kita menuju Indonesia Emas, Pak Prabowo, tandasnya. Dia nggak usah maju. Cukup. Kasih dikit aja. Aduh. Tenang bang, turun. Iya. Tar. Oke.
Oke Pak, dapat tangan dulu Pak. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Prabowo. Ibu. Ayo Bu, ibu. Foto. Ya. Oke Pak. Terima kasih Pak Erlangga. Terima kasih Pak Prabowo. Hari ini saya merasa sangat bangga dan sangat dihormati kembali ke alma mater saya. Dan memang masih pantas saya pakai kuning-kuning ini. Jadi memang bagaimanapun Partai Golkar sangat besar rekam jejak dalam sejarah bangsa Indonesia. Partai Golkar ternyata telah melahirkan begitu banyak partai-partai besar lainnya. Ya. Kalau kita lihat dalam parlemen sekarang, ya, yang alumni Golkar itu ada jelas Partai Gerindra, ya kan? Tapi ada juga Nasdem, ya kan? Ada juga Partai Demokrat. Banyak sekali itu lulusan Golkar di situ, iya kan? Tentunya yang lain-lain juga banyak sekali. Jadi karena negara kita dan bangsa kita begitu besar, yang kadang-kadang kita tidak merasakan, ya, kita tidak sadar betapa besar bangsa kita, bangsa yang menepati letak geografis sebesar Eropa, di mana Eropa itu memiliki sekarang 27 atau 28 negara, nation state, negara kebangsaan 28. Kita satu negara. Jadi mereka punya 28 parlemen. Mereka punya 28 kepala negara. Mereka punya 28 Mahkamah Agung, 28 tentara, 28 kepolisian, jadi saudara-saudara. Dan banyak negara mereka itu jumlah penduduknya 5 juta, 12 juta, 13 juta. Provinsi Jawa Barat saja 50 juta lebih. Jadi kita kadang-kadang tidak sadar dan tidak mengerti betapa besar bangsa kita, betapa besar persoalan-persoalan bangsa, tantangan-tantangan besar, betapa besar kesulitan-kesulitan kita, tapi juga betapa kita berhasil. Pertama, membentuk negara di tengah perang lawan penjajah yang dahsyat, yang luar biasa. Dalam sejarah pasca Perang Dunia Kedua, diakui hanya 3 negara yang merebut kemerdekaannya, ya, sebelum tahun 60 melalui perang kemerdekaan. 3 negara, Indonesia, Vietnam, Aljazair. Sesudah itu tahun 70-an muncul Mozambik, Angola dan sebagainya. Jadi kita menerima kedaulatan setelah perang kemerdekaan yang dahsyat, di mana
pendiri-pendiri bangsa kita, pemimpin-pemimpin kita bersedia membakar kota-kota kita sendiri daripada kita terus dijajah oleh bangsa asing. Kita, terutama anak-anak muda, kalian yang akan mengambil alih dari kita semua, jangan pernah lupa, bangsa ini didapatkan melalui perjuangan yang berat, pengorbanan yang besar. Bandung lautan api, kita bakar kota kita sendiri daripada dikuasai Belanda. Kita bakar pabrik-pabrik kita sendiri, kita ledakkan jembatan-jembatan kita sendiri daripada dijajah oleh bangsa asing. Dan begitu kita terima kedaulatan kita, penjajah pun, kaum imperialis itu tidak rela kita merdeka. Mereka meninggalkan bom-bom waktu. Silakan kita buka arsip, silakan kita belajar, kita pelajari sejarah. Begitu banyak indikasi DITI dibentuk oleh Intel Belanda, Angkatan Perang Ratu Adil, RMS, dan seterusnya. Kita ditinggalkan masalah demi masalah. Bisa dikatakan, walaupun proklamasi tahun 45 kita mulai membangun, benar-benar membangun bangsa Indonesia baru tahun 71, tahun 869. Jadi saudara-saudara, 25 tahun pertama negara kita penuh dengan peristiwa perang saudara. Selalu kita ricuh, rusuh, terus menerus. Saudara-saudara sekalian, saya dengan senior-seniormu, kawan-kawan lama saya, kita lahir dari kancah perang kemerdekaan. Pak Ical saya yakin, Pak Cicip, Agung Laksono, Pak Erlangga, kita besar waktu negara kita tidak punya apa-apa. Jadi kita saksi sejarah, kita mengalami, saya mengalami waktu masih kecil, rumah saya diserang oleh masa-masa ya lawan ideologi. Masa PKI waktu itu nyerang di Kebayoran. Kita alami perpecahan demi perpecahan, ricuh. Anda lihat di situ ada G30S, ada OPM, ada Pereli Permesta, ada Malari, ada dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, what is my point? Apa? Saudara-saudara, ternyata kalau kita benar-benar mau belajar dari sejarah kita sendiri, kita harus sadar dan kita harus mau untuk belajar dan buka sejarah. Kita harus belajar sejarah supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan sejarah, supaya kita tidak terjebak. Saudara-saudara, apa arti yang saya ceritakan? Sebetulnya itu mulai dari 45, tapi ratusan tahun sebelumnya sudah mulai, yaitu penjajah bersilih ganti datang ke Indonesia. Kenapa? Karena Nusantara kita kaya. Kalau Nusantara kita nggak ada apa-apa, nggak mungkin mereka datang ke kita sini. Datang Portugal, datang Spanyol, datang Prancis, datang Belanda, datang Inggris, datang Jepang. Saudara-saudara sekalian, kenapa mereka datang ke sini?
Dan bukan kita yang ke sana, karena mereka tahu kita sangat kaya. Saudara-saudara, ratusan tahun kemudian mereka bisa menguasai Nusantara yang besar ini. Kenapa? Kenapa? Karena mereka punya pendekatan politik divida et impera, pecah belah, adu domba. Saudara-saudara, adik-adikku, sebetulnya pantasnya anak-anakku, tapi biar saya juga tetap muda, adik-adikku. Jadi kalau saya di keluarga saya, kalau ada apa itu anaknya ponakan saya, kalau saya datang nggak boleh panggil saya Eyang, jangan, Pak D. Eyang, Pak D. Begitu dia panggil Pak D, ini nih gue kasih hadiah. Enggak, kalau kalian jangan panggil saya Pak D, panggil saya Akang. Saudara-saudara sekalian, jadi ini sangat penting. Jangan sampai sekarang ini terus, ilmu ini terus kita mau dikenakan kepada kita. Adu domba, nggak ada apa-apa dibikin apa namanya hoax, ya, berita ini berita itu, orang ini menjelekkan suku ini, orang ini menjelekkan ini, iya kan? Ada nggak ada apa-apa ribut, nggak ada apa-apa ribut, capek kita. Setelah itu karena saya pelaku, saya keluar dari tentara, ya kan? Saya masuk politik. Udah cukup lama ini. Ini pemilu kita yang keberapa, Pak Ical? 2004, ya kan? 2009, iya kan? 2014, 2019, 2024 kelima, 5. Nggak kapok-kapok kita. Sebetulnya Pak Ical, sebetulnya ya, Pak Ical ini sudah dikasih nasihat oleh orang tuanya, jangan masuk politik. Iya kan? Kalau bisnis, bicara 20 menit langsung tahu untung atau rugi. Benar nggak? Kalau politik kita bisa bicara 5 jam, nggak jelas juga ujungnya itu. Kalau bicara 5 jam itu masih bagus, bisa ketemu 32 kali. Inilah begitulah, beginilah begitulah. Jadi saya terus terang aja deh, kalau urusan pertahanan, strategi militer, ya kan? Oke, bolehlah tanya Prabowo Subianto. Tapi kalau politik, ya gue belajar juga dari senior-senior saya di sini. Gitu. Tapi masalahnya apa? Saya ambil kesimpulan yang saya yakini, dan itu saya dibenarkan. Saya punya dokumen-dokumen, kajian-kajian strategis dari negara-negara lain terhadap Indonesia. Mereka melihat semua indikator menunjukkan bahwa kita akan menuju menjadi negara maju yang urutannya bisa ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dari 200 negara di bumi ini. Saudara-saudara, kita kadang-kadang tidak sadar, ya. Tapi selalu ada catatan mereka. Mereka katakan, ya, Indonesia ini sulit dibendung.
Asal, nah ini sangat penting. Di setiap forum saya diundang, saya selalu bicara itu sekarang. Asal pemimpin-pemimpinnya bisa kerjasama. Asal elitnya bisa rukun, Indonesia pasti kita maju jadi negara hebat, saudara-saudara. Karena itu saya salut sama Pak Airlangga Hartarto yang punya inisiatif membentuk Golkar Institute. Yang juga mengambil pengalaman dari mana saja untuk menyiapkan politisi, kader-kader muda untuk suatu saat tampil di mana-mana. Ini suatu pemikiran yang luar biasa. Jadi saya kira ini Gerindra coba dicatat ya. Saya minta dalam waktu 3 bulan harus ada Gerindra Institute. Mumpung belum dilarang, coba foto-foto semua ini, foto. Masa kita harus, saudara-saudara, nggak apa-apa, nyontek dari yang baik, bagus. Iya kan? Gila, mereka pakai Lee Kuan Yew Institute. Kita pakai siapa ya nanti? Saudara-saudara sekalian, kita harus percaya dan kita harus menemukan identitas kita sendiri. Kita jangan terlalu kagum dengan bangsa-bangsa lain. Kita tidak boleh membenci bangsa lain, tidak boleh. Kita harus mau belajar dari siapapun, tapi jangan terlalu kagum. Ini ajaran nenek moyang kita. Ojo gumunan, ojo gumunan. Yang luar Jawa ngerti? Ojo gumunan. Gumunan itu terlalu kagum, terlalu takjub. Contoh ya, ini umpamanya, ini saya lihat dulu ada anak buah saya perwira Kopassus pertama kali ke Eropa, keluar dari pesawat di Frankfurt. Nah ini gumunannya gini, dia keluar dari itu masuk, terlalu kagum. Nggak usah kagum, biasa-biasa aja. Siapa yang sudah pernah ke Eropa? Angkat tangan. Oh, kok bisa banyak yang ke Eropa ini? Golkar. Enggak. Yang belum ke Eropa, angkat tangan. Wah, lebih banyak yang belum ke Eropa. Kalau nanti ke Eropa, saya titip sebagai anak Indonesia, jangan kelihatan terlalu kagum. Ya, biasa-biasa aja. Walaupun di dalamnya kagum, biasa-biasa aja. Dalam kagum ya, tapi jangan kasih lihat. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut memberikan salam saat menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat pada Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Adapun Prabowo direncanakan bakal memberikan kuliah umum Golkar Institute dengan tema menjawab tantangan kepemimpinan masa depan, menuju Indonesia Emas 2045. Dalam sambutannya, Airlangga memberikan ucapan selamat datang kepada Prabowo yang juga mantan kader Partai Golkar. Selamat datang Pak Prabowo Subianto di markas besar Partai Golkar, welcome home Pak Prabowo, kata Airlangga dalam sambutannya.
Airlangga mengingatkan Prabowo juga lahir dan tumbuh dari Partai Golkar. Terkini, ex-Danjen Kopassus itu kembali ke markas Golkar untuk mengisi kuliah umum dengan memakai batik berwarna kuning. Tadi fotonya sengaja ditampilkan seperti pada saat deklarasi, Pak Prabowo lahir dari karya kekaryaan. Dan alhamdulillah sore ini mengajar pun pakai batik kuning, jelasnya. Lebih lanjut, Airlangga juga menyampaikan terima kasih kepada pelajar Golkar Institute yang turut hadir dalam kuliah umum tersebut. Dia berharap, pelajar Golkar Institute bisa menjadi pemimpin masa depan. Kami memberikan terima kasih karena ini dihadiri oleh seluruh pelajar Golkar Institute yang bersemangat. Pemimpin-pemimpin kita menuju Indonesia Emas, Pak Prabowo, tandasnya. Dia nggak usah maju. Cukup. Kasih titik aja. Tenang bang, turun. Iya. Ter. Oke Pak, lepas tangan Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Prabowo. Ibu. Ayo Bu, ibu. Siap. Oke Pak, Oke Pak. Terima kasih Pak Erlangga. Terima kasih Pak Prabowo. Hari ini saya merasa sangat bangga dan sangat dihormati kembali ke alma mater saya. Dan memang masih pantas saya pakai kuning-kuning ini. Jadi memang bagaimanapun Partai Golkar sangat besar rekam jejak dalam sejarah bangsa Indonesia. Partai Golkar ternyata telah melahirkan begitu banyak partai-partai besar lainnya. Ya.
Kalau kita lihat dalam parlemen sekarang, ya, yang alumni Golkar itu ada jelas Partai Gerindra, ya kan? Tapi ada juga Nasdem, ya kan? Ada juga Partai Demokrat. Banyak sekali itu lulusan Golkar di situ, iya kan? Tentunya yang lain-lain juga banyak sekali. Jadi karena negara kita dan bangsa kita begitu besar, yang kadang-kadang kita tidak merasakan, ya, kita tidak sadar betapa besar bangsa kita, bangsa yang menepati letak geografis sebesar Eropa, di mana Eropa itu memiliki sekarang 27 atau 28 negara, nation state, negara kebangsaan 28. Kita satu negara. Jadi mereka punya 28 parlemen, mereka punya 28 kepala negara, mereka punya 28 Mahkamah Agung, 28 tentara, 28 kepolisian, jadi saudara-saudara. Dan banyak negara mereka itu jumlah penduduknya 5 juta, 12 juta, 13 juta. Provinsi Jawa Barat saja 50 juta lebih. Jadi kita kadang-kadang tidak sadar dan tidak mengerti betapa besar bangsa kita, betapa besar persoalan-persoalan bangsa, tantangan-tantangan besar, betapa besar kesulitan-kesulitan kita, tapi juga betapa kita berhasil. Pertama, membentuk negara di tengah perang lawan penjajah yang dahsyat, yang luar biasa. Dalam sejarah pasca Perang Dunia Kedua, diakui hanya 3 negara yang merebut kemerdekaannya, ya, sebelum tahun 60 melalui perang kemerdekaan. 3 negara, Indonesia, Vietnam, Aljazair. Sesudah itu tahun 70-an muncul Mozambik, Angola dan sebagainya. Jadi kita menerima kedaulatan setelah perang kemerdekaan yang dahsyat, di mana pendiri-pendiri bangsa kita, pemimpin-pemimpin kita bersedia membakar kota-kota kita sendiri daripada kita terus dijajah oleh bangsa asing. Kita, terutama anak-anak muda, kalian yang akan mengambil alih dari kita semua, jangan pernah lupa, bangsa ini didapatkan melalui perjuangan yang berat, pengorbanan yang besar. Bandung Lautan Api, kita bakar kota kita sendiri daripada dikuasai Belanda. Kita bakar pabrik-pabrik kita sendiri, kita ledakkan jembatan-jembatan kita sendiri daripada dijajah oleh bangsa asing. Dan begitu kita terima kedaulatan kita, penjajah pun, kaum imperialis itu tidak rela kita merdeka. Mereka meninggalkan bom-bom waktu. Silakan kita buka arsip, silakan kita belajar, kita pelajari sejarah. Begitu banyak indikasi DITI dibentuk oleh Intel Belanda, Angkatan Perang Ratu Adil, RMS dan seterusnya. Kita ditinggalkan masalah demi masalah. Bisa dikatakan
walaupun proklamasi tahun 45 kita mulai membangun, benar-benar membangun bangsa Indonesia baru tahun 71, tahun 869. Jadi saudara-saudara, 25 tahun pertama negara kita penuh dengan peristiwa perang saudara, selalu kita ricuh, rusuh, terus menerus. Saudara-saudara sekalian, saya dengan senior-seniormu, kawan-kawan lama saya, kita lahir dari kancah perang kemerdekaan. Pak Ical saya yakin, Pak Cicip, Agung Laksono, Pak Erlangga, kita besar waktu negara kita tidak punya apa-apa. Jadi kita saksi sejarah, kita mengalami, saya mengalami waktu masih kecil, rumah saya diserang oleh masa-masa ya lawan ideologi. Masa PKI waktu itu nyerang di Kebayoran. Kita alami perpecahan demi perpecahan, ricuh. Anda lihat di situ ada G30S, ada OPM, ada Pereli Permesta, ada Malari, ada dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, what is my point? Apa? Saudara-saudara, ternyata kalau kita benar-benar mau belajar dari sejarah kita sendiri, kita harus sadar dan kita harus mau untuk belajar dan buka sejarah. Kita harus belajar sejarah supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan sejarah, supaya kita tidak terjebak. Saudara-saudara, apa arti yang saya ceritakan? Sebetulnya itu mulai dari 45, tapi ratusan tahun sebelumnya sudah mulai, yaitu penjajah bersilih ganti datang ke Indonesia. Kenapa? Karena Nusantara kita kaya. Kalau Nusantara kita nggak ada apa-apa, nggak mungkin mereka datang ke kita sini. Datang Portugal, datang Spanyol, datang Prancis, datang Belanda, datang Inggris, datang Jepang. Saudara-saudara sekalian, kenapa mereka datang ke sini? Dan bukan kita yang ke sana, karena mereka tahu kita sangat kaya. Saudara-saudara, ratusan tahun kemudian mereka bisa menguasai Nusantara yang besar ini. Kenapa? Karena mereka punya pendekatan politik divida et impera, pecah belah, adu domba. Saudara-saudara, adik-adikku, sebetulnya pantasnya anak-anakku, tapi biar saya juga tetap muda, adik-adikku. Jadi kalau saya di keluarga saya, kalau ada anaknya ponakan saya, kalau saya datang nggak boleh panggil saya Eyang, jangan, Pak D. Eyang, Pak D. Begitu dia panggil Pak D, ini nih gue kasih hadiah. Enggak, kalau kalian jangan panggil saya Pak D. Panggil saya Akang. Saudara-saudara sekalian,
Jadi ini sangat penting. Jangan sampai sekarang ini terus, ilmu ini terus kita mau dikenakan kepada kita. Adu domba, nggak ada apa-apa dibikin apa namanya hoax, ya, berita ini berita itu, orang ini menjelekkan suku ini, orang ini menjelekkan ini, iya kan? Ada nggak ada apa-apa ribut, nggak ada apa-apa ribut, capek kita. Setelah itu karena saya pelaku, saya keluar dari tentara, ya kan? Saya masuk politik. Udah cukup lama ini. Ini pemilu kita yang keberapa, Pak Ical? 2004, ya kan? 2009, iya kan? 2014, 2019, 2024 kelima, 5, nggak kapok-kapok kita. Sebetulnya Pak Ical, sebetulnya ya, Pak Ical ini sudah dikasih nasihat oleh orang tuanya, jangan masuk politik, iya kan? Kalau bisnis, bicara 20 menit, langsung tahu untung atau rugi, benar nggak? Kalau politik kita bisa bicara 5 jam, nggak jelas juga ujungnya itu. Kalau bicara 5 jam itu masih bagus, bisa ketemu 32 kali. Inilah begitulah, beginilah begitulah. Jadi saya terus terang aja deh, kalau urusan pertahanan, strategi militer, ya kan? Oke, bolehlah tanya Prabowo Subianto. Tapi kalau politik, ya gue belajar juga dari senior-senior saya di sini. Gitu. Tapi masalahnya apa? Saya ambil kesimpulan yang saya yakini, dan itu saya dibenarkan. Saya punya dokumen-dokumen, kajian-kajian strategis dari negara-negara lain terhadap Indonesia. Mereka melihat semua indikator menunjukkan bahwa kita akan menuju menjadi negara maju yang urutannya bisa ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dari 200 negara di bumi ini. Saudara-saudara, kita kadang-kadang tidak sadar, ya. Tapi selalu ada catatan mereka. Mereka katakan, ya, Indonesia ini sulit dibendung. Asal, nah ini sangat penting. Di setiap forum saya diundang, saya selalu bicara itu sekarang. Asal pemimpin-pemimpinnya bisa kerjasama. Asal elitnya bisa rukun, Indonesia pasti kita maju jadi negara hebat, saudara-saudara. Karena itu saya salut sama Pak Airlangga Hartarto yang punya inisiatif membentuk Golkar Institute. Yang juga mengambil pengalaman dari mana saja untuk menyiapkan politisi, kader-kader muda untuk suatu saat tampil di mana-mana. Ini suatu pemikiran yang luar biasa. Jadi saya kira ini Gerindra coba dicatat ya. Saya minta dalam waktu 3 bulan harus ada Gerindra Institute. Mumpung belum dilarang, coba foto-foto semua ini, foto. Masa kita harus, saudara-saudara,
Nggak apa-apa, nyontek dari yang baik bagus. Iya kan? Gila, mereka pakai Lee Kuan Yew Institute. Kita pakai siapa ya nanti? Saudara-saudara sekalian, kita harus percaya dan kita harus menemukan identitas kita sendiri. Kita jangan terlalu kagum dengan bangsa-bangsa lain. Kita tidak boleh membenci bangsa lain, tidak boleh. Kita harus mau belajar dari siapapun, tapi jangan terlalu kagum. Ini ajaran nenek moyang kita. Ojo gumunan, ojo gumunan. Yang luar Jawa ngerti? Ojo gumunan. Gumunan itu terlalu kagum, terlalu takjub. Contoh ya, ini umpamanya, ini saya lihat dulu ada anak buah saya perwira Kopassus pertama kali ke Eropa, keluar dari pesawat di Frankfurt. Nah ini gumunannya gini, dia keluar dari itu masuk, terlalu kagum. Nggak usah kagum, biasa-biasa aja. Siapa yang sudah pernah ke Eropa? Angkat tangan. Wah, kok bisa banyak yang ke Eropa ini, Golkar? Enggak. Yang belum ke Eropa, angkat tangan. Wah, lebih banyak yang belum ke Eropa. Kalau nanti ke Eropa, saya titip sebagai anak Indonesia, jangan kelihatan terlalu kagum. Ya, biasa-biasa aja. Walaupun di dalamnya kagum, biasa-biasa aja. Dalam kagum ya, tapi jangan kasih lihat. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut memberikan salam saat menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat pada Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Adapun Prabowo direncanakan bakal memberikan kuliah umum Golkar Institute dengan tema menjawab tantangan kepemimpinan masa depan, menuju Indonesia Emas 2045. Dalam sambutannya, Airlangga memberikan ucapan selamat datang kepada Prabowo yang juga mantan kader Partai Golkar. Selamat datang Pak Prabowo Subianto di markas besar Partai Golkar, welcome home Pak Prabowo, kata Airlangga dalam sambutannya. Airlangga mengingatkan Prabowo juga lahir dan tumbuh dari Partai Golkar. Terkini, ex-Danjen Kopassus itu kembali ke markas Golkar untuk mengisi kuliah umum dengan memakai batik berwarna kuning. Tadi fotonya sengaja ditampilkan seperti pada saat deklarasi, Pak Prabowo lahir dari karya kekaryaan. Dan alhamdulillah sore ini mengajar pun pakai batik kuning, jelasnya. Lebih lanjut, Airlangga juga menyampaikan terima kasih kepada pelajar Golkar Institute yang turut hadir dalam kuliah umum tersebut. Dia berharap, pelajar Golkar Institute bisa menjadi pemimpin masa depan. Kami memberikan terima kasih karena ini dihadiri oleh seluruh pelajar Golkar Institute yang bersemangat. Pemimpin-pemimpin kita menuju Indonesia Emas, Pak Prabowo, tandasnya. Dia nggak usah maju. Cukup. Kasih dikit aja.
Tenang bang, turun. Iya. Ter. Oke Pak, dapat tangan Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Prabowo. Ibu. Ayo ibu. Untuk Ya. Oke Pak, Oke Pak. Terima kasih Pak Erlangga. Terima kasih Pak Prabowo. Hari ini saya merasa sangat bangga dan sangat dihormati kembali ke alma mater saya. Dan memang masih pantas saya pakai kuning-kuning ini. Jadi memang bagaimanapun Partai Golkar sangat besar rekam jejak dalam sejarah bangsa Indonesia. Partai Golkar ternyata telah melahirkan begitu banyak partai-partai besar lainnya. Ya. Kalau kita lihat dalam parlemen sekarang, ya, yang alumni Golkar itu ada jelas Partai Gerindra, ya kan? Tapi ada juga Nasdem, ya kan? Ada juga Partai Demokrat. Banyak sekali itu lulusan Golkar di situ, iya kan? Tentunya yang lain-lain juga banyak sekali. Jadi karena negara kita dan bangsa kita begitu besar, yang kadang-kadang kita tidak merasakan. Ya, kita tidak sadar betapa besar bangsa kita. Bangsa yang menepati letak geografis sebesar Eropa, di mana Eropa itu memiliki sekarang 27 atau 28 negara, nation state, negara kebangsaan 28. Kita satu negara. Jadi mereka punya 28 parlemen. Mereka punya 28 kepala negara. Mereka punya 28 Mahkamah Agung, 28 tentara, 28 kepolisian, jadi saudara-saudara,
Dan banyak negara mereka itu jumlah penduduknya 5 juta, 12 juta, 13 juta. Provinsi Jawa Barat saja 50 juta lebih. Jadi kita kadang-kadang tidak sadar dan tidak mengerti betapa besar bangsa kita, betapa besar persoalan-persoalan bangsa, tantangan-tantangan besar, betapa besar kesulitan-kesulitan kita, tapi juga betapa kita berhasil. Pertama, membentuk negara di tengah perang lawan penjajah yang dahsyat, yang luar biasa. Dalam sejarah pasca Perang Dunia Kedua, diakui hanya 3 negara yang merebut kemerdekaannya, ya, sebelum tahun 60 melalui perang kemerdekaan. 3 negara, Indonesia, Vietnam, Aljazair. Sesudah itu tahun 70-an muncul Mozambik, Angola dan sebagainya. Jadi kita menerima kedaulatan setelah perang kemerdekaan yang dahsyat, di mana pendiri-pendiri bangsa kita, pemimpin-pemimpin kita bersedia membakar kota-kota kita sendiri daripada kita terus dijajah oleh bangsa asing. Kita, terutama anak-anak muda, kalian yang akan mengambil alih dari kita semua, jangan pernah lupa, bangsa ini didapatkan melalui perjuangan yang berat, pengorbanan yang besar. Bandung Lautan Api, kita bakar kota kita sendiri daripada dikuasai Belanda. Kita bakar pabrik-pabrik kita sendiri. Kita ledakkan jembatan-jembatan kita sendiri daripada dijajah oleh bangsa asing. Dan begitu kita terima kedaulatan kita, penjajah pun, kaum imperialis itu tidak rela kita merdeka. Mereka meninggalkan bom-bom waktu. Silakan kita buka arsip, silakan kita belajar, kita pelajari sejarah. Begitu banyak indikasi DITI dibentuk oleh Intel Belanda, Angkatan Perang Ratu Adil, RMS dan seterusnya. Kita ditinggalkan masalah demi masalah. Bisa dikatakan walaupun proklamasi tahun 45 kita mulai membangun, benar-benar membangun bangsa Indonesia baru tahun 71, tahun 869. Jadi saudara-saudara, 25 tahun pertama negara kita penuh dengan peristiwa perang saudara. Selalu kita ricuh, rusuh, terus menerus. Saudara-saudara sekalian, saya dengan senior-seniormu, kawan-kawan lama saya, kita lahir dari kancah perang kemerdekaan. Pak Ical saya yakin, Pak Cicip, Agung Laksono, Pak Erlangga, kita besar waktu negara kita tidak punya apa-apa. Jadi kita saksi sejarah, kita mengalami, saya mengalami waktu masih kecil, rumah saya diserang oleh masa-masa ya lawan ideologi. Masa PKI waktu itu nyerang
di Kebayoran kita alami perpecahan demi perpecahan, ricuh. Anda lihat di situ ada G30S, ada OPM, ada Peredi Permesta, ada Malari, ada dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, what is my point? Apa? Saudara-saudara, ternyata kalau kita benar-benar mau belajar dari sejarah kita sendiri, kita harus sadar dan kita harus mau untuk belajar dan buka sejarah. Kita harus belajar sejarah supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan sejarah, supaya kita tidak terjebak. Saudara-saudara, apa arti yang saya ceritakan? Sebetulnya itu mulai dari 45, tapi ratusan tahun sebelumnya sudah mulai, yaitu penjajah bersilih ganti datang ke Indonesia. Kenapa? Karena Nusantara kita kaya. Kalau Nusantara kita nggak ada apa-apa, nggak mungkin mereka datang ke kita sini. Datang Portugal, datang Spanyol, datang Prancis, datang Belanda, datang Inggris, datang Jepang. Saudara-saudara sekalian, kenapa mereka datang ke sini? Dan bukan kita yang ke sana, karena mereka tahu kita sangat kaya. Saudara-saudara, ratusan tahun kemudian mereka bisa menguasai Nusantara yang besar ini. Kenapa? Karena mereka punya pendekatan politik divida et impera, pecah belah, adu domba. Saudara-saudara, adik-adikku, sebetulnya pantasnya anak-anakku, tapi biar saya juga tetap muda, adik-adikku. Jadi kalau saya di keluarga saya, kalau ada anaknya ponakan saya, kalau saya datang nggak boleh panggil saya Eyang, jangan, Pak D. Eyang, Pak D. Begitu dia panggil Pak D, ini nih gue kasih hadiah. Enggak, kalau kalian jangan panggil saya Pak D. Panggil saya Akang. Saudara-saudara sekalian, jadi ini sangat penting. Jangan sampai sekarang ini terus, ilmu ini terus kita mau dikenakan kepada kita. Adu domba, nggak ada apa-apa dibikin hoax, ya, berita ini berita itu, orang ini menjelekkan suku ini, orang ini menjelekkan ini, iya kan? Nggak ada apa-apa ribut, nggak ada apa-apa ribut, capek kita. Setelah itu karena saya pelaku, saya keluar dari tentara, ya kan? Saya masuk politik. Udah cukup lama ini. Ini pemilu kita yang keberapa, Pak Ical? 2004, ya kan? 2009, iya kan? 2014, 2019, 2024 kelima. 5 nggak kapok-kapok kita. Sebetulnya Pak Ical, sebetulnya ya, Pak Ical ini sudah dikasih nasihat oleh orang tuanya, jangan masuk politik, iya kan? Kalau bisnis, bicara 20 menit langsung tahu untung atau rugi, benar nggak? Kalau politik kita bisa bicara 5 jam,
nggak jelas juga ujungnya itu. Kalau bicara 5 jam itu masih bagus, bisa ketemu 32 kali. Inilah begitulah, beginilah begitulah. Jadi saya terus terang aja deh, kalau urusan pertahanan, strategi, militer, ya kan? Oke, bolehlah tanya Prabowo Subianto. Tapi kalau politik, ya gue belajar juga dari senior-senior saya di sini. Gitu. Tapi masalahnya apa? Saya ambil kesimpulan yang saya yakini, dan itu saya dibenarkan. Saya punya dokumen-dokumen, kajian-kajian strategis dari negara-negara lain terhadap Indonesia. Mereka melihat semua indikator menunjukkan bahwa kita akan menuju menjadi negara maju yang urutannya bisa ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dari 200 negara di bumi ini. Saudara-saudara, kita kadang-kadang tidak sadar, ya. Tapi selalu ada catatan mereka. Mereka katakan, ya, Indonesia ini sulit dibendung. Asal, nah ini sangat penting. Di setiap forum saya diundang, saya selalu bicara itu sekarang. Asal pemimpin-pemimpinnya bisa kerjasama. Asal elitnya bisa rukun, Indonesia pasti kita maju jadi negara hebat, saudara-saudara. Karena itu saya salut sama Pak Airlangga Hartarto yang punya inisiatif membentuk Golkar Institute. Yang juga mengambil pengalaman dari mana saja untuk menyiapkan politisi, kader-kader muda untuk suatu saat tampil di mana-mana. Ini suatu pemikiran yang luar biasa. Jadi saya kira ini Gerindra coba dicatat ya. Saya minta dalam waktu 3 bulan harus ada Gerindra Institute. Mumpung belum dilarang, coba foto-foto semua ini, foto. Masa kita harus, saudara-saudara, nggak apa-apa, nyontek dari yang baik bagus. Iya kan? Gila, mereka pakai Lee Kuan Yew Institute. Kita pakai siapa ya nanti? Saudara-saudara sekalian, kita harus percaya dan kita harus menemukan identitas kita sendiri. Kita jangan terlalu kagum dengan bangsa-bangsa lain. Kita tidak boleh membenci bangsa lain, tidak boleh. Kita harus mau belajar dari siapapun, tapi jangan terlalu kagum. Ini ajaran nenek moyang kita. Ojo gumunan, ojo gumunan. Yang luar Jawa ngerti? Ojo gumunan. Gumunan itu terlalu kagum, terlalu takjub. Contoh ya, ini umpamanya, ini saya lihat dulu ada anak buah saya perwira Kopassus pertama kali ke Eropa. Keluar dari pesawat di Frankfurt. Nah ini gumunannya gini, dia keluar dari itu masuk. Terlalu kagum.
Nggak usah kagum, biasa-biasa aja. Siapa yang sudah pernah ke Eropa? Angkat tangan. Wah, kok bisa banyak yang ke Eropa ini, Golkar? Enggak. Yang belum ke Eropa, angkat tangan. Wah, lebih banyak yang belum ke Eropa. Kalau nanti ke Eropa, saya titip sebagai anak Indonesia, jangan kelihatan terlalu kagum. Ya, biasa-biasa aja. Walaupun di dalamnya kagum, biasa-biasa aja. Dalam kagum ya, tapi jangan kasih lihat. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut memberikan salam saat menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat pada Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Adapun Prabowo direncanakan bakal memberikan kuliah umum Golkar Institute dengan tema menjawab tantangan kepemimpinan masa depan, menuju Indonesia Emas 2045. Dalam sambutannya, Airlangga memberikan ucapan selamat datang kepada Prabowo yang juga mantan kader Partai Golkar. Selamat datang Pak Prabowo Subianto di markas besar Partai Golkar, welcome home Pak Prabowo, kata Airlangga dalam sambutannya. Airlangga mengingatkan Prabowo juga lahir dan tumbuh dari Partai Golkar. Terkini, ex-Danjen Kopassus itu kembali ke markas Golkar untuk mengisi kuliah umum dengan memakai batik berwarna kuning. Tadi fotonya sengaja ditampilkan seperti pada saat deklarasi, Pak Prabowo lahir dari karya kekaryaan. Dan alhamdulillah sore ini mengajar pun pakai batik kuning, jelasnya. Lebih lanjut, Airlangga juga menyampaikan terima kasih kepada pelajar Golkar Institute yang turut hadir dalam kuliah umum tersebut. Dia berharap, pelajar Golkar Institute bisa menjadi pemimpin masa depan. Kami memberikan terima kasih karena ini dihadiri oleh seluruh pelajar Golkar Institute yang bersemangat. Pemimpin-pemimpin kita menuju Indonesia Emas, Pak Prabowo, tandasnya. Dia nggak bisa maju. Cukup. Kasih dikit aja. Tenang bang, turun. Iya. Ter.